Salam kenal sebelumnya mungkin ya, salam kenal kembali mungkin Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum pernah hadir atau join di Expert Series. Saya Anggini, tim dari Mata Air Suteki yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam agenda Expert Series rutinan ya yang ada di Mata Air Suteki. Alhamdulillah di hari ini kita bisa sama-sama hadir dan berjumpa kembali di ruang Zoom. Semoga kabar Bapak Ibu di hari ini baik, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung ya bersama kami di hari ini di agenda Expert Series mengoptimalkan tata kelola keuangan kampus, panduan modul keuangan di Si Akad 4.0. Pada sesi hari ini kita akan membahas bagaimana ya Bapak dan Ibu pengelolaan keuangan di kampus dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi dan tentunya nanti dapat memanfaatkan fitur-fitur yang sudah tersedia di Si Akad 4.0. Karena sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu saat ini sudah menggunakan juga ya fitur keuangan di Si Akad 4.0, namun di sesi expert series kali ini kita akan recall kembali nih mungkin fitur-fitur yang Bapak Ibu lupa gitu ya, cara penggunaannya seperti apa dan lain halnya nanti kita akan bahas di hari ini. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal nih Bapak dan Ibu di expert series hari ini. Kita akan mempelajari kembali bagaimana cara mengelola tagihan, metode pembayaran yang ada di si akad, dan rekonsiliasinya seperti apa. Kita juga akan mempelajari kembali mengenai sinkronisasi otomatis ya antara data akademik dan keuangan. Mempelajari penggunaan fitur-fitur penting dalam modul keuangan. Lalu juga akan mempelajari bagaimana sih tips mencegah human error dan mempercepat pelaporan itu seperti apa di sesi keuangan ini. Lalu juga akan ada sesi tanya jawab bersama tim teknis kita langsung. Harapan dari kami setelah mengikuti sesi ini, Bapak dan Ibu dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan modul keuangannya. Dan semoga Bapak dan Ibu bisa menggunakan dan mengoptimalkan proses administrasi keuangan di kampus itu menjadi lebih efisien, akurat, dan juga terintegrasi dengan data akademik. Harapan dari kami juga Bapak dan Ibu di hari ini dapat fokus untuk mengikuti agenda expert series. Mungkin bisa buka juga si akadnya nanti ya Bapak dan Ibu agar nanti kita dapat praktik atau Bapak dan Ibu dapat melihat tampilannya langsung di akun Bapak dan Ibu. Hari ini Anggi tidak sendiri namun juga bersama Kang Kevin ya, tim Customer Support and Success kami. Halo, selamat pagi Kang Kevin. Pagi, Mbak. Oke, siap, mantap. Baik, Kang Kevin, mungkin tanpa berlama-lama ya, Bapak dan Ibu sudah sangat-sangat mungkin akan mengharapkan ya materi kita di hari ini. Silakan Kang Kevin, kita sudah langsung lanjut saja ke sesi utama kita. Silakan Kang Kevin untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, ya, terima kasih banyak Mbak Anggi atas waktunya ya. Mungkin saya buka dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin izin memperkenalkan diri lagi ya Bapak Ibu. Ini saya Kevin, salah satu tim technical support eh si Akad gitu ya, yang hari ini eh, kita kembali lagi ya ke Expert Series tentunya eh, hadir juga ya selalu setiap bulannya juga barangkali nanti ada fitur-fitur yang Bapak Ibu juga ingin ketahui lagi misalnya nanti bisa dicek-cek nih untuk apa jadwal-jadwal Expert Seriesnya ya. Nah kebetulan untuk hari ini kita temanya itu tentang keuangan ya Bapak Ibu. Mungkin juga pas nih. Mungkin kan udah persiapan juga ya untuk yang periode selanjutnya ya 26 27 ganjil. Nah, nanti di sini kita akan bahas nih persiapannya itu akan ngapain aja gitu ya. Kita sebagai keuangan itu harus setting apa aja seperti itu. Nah, tidak perlu lama-lama ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita ke si akadnya, saya akan jelaskan dulu materi sedikit ya Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Sudah Kang Kevin. Oke. Nah, sebentar saya coba perbesar dulu. Oke, nah ini ya sesuai dengan tema kita hari ini ya Bapak Ibu tentang keuangan. Jadi nanti yang kita akan bahas itu kurang lebih pertama ada konfigurasi keuangan ya. Tentu ini pasti nanti per kampus akan berbeda ya. Tapi
akan ada benang merahnya juga karena kita nanti bahasnya juga sesuai dengan biasanya komponen yang digunakan sama kampus seperti itu ya. Nah, terus setelah dikonfigurasi keuangan, nanti kita akan coba juga atau saya jelaskan juga bagaimana cara untuk membuat tagihan kepada mahasiswanya ya seperti itu. Terus nanti ada pembayaran juga. Nah, nanti pembayarannya itu kalau pakai siakat seperti apa gitu ya. Nah, nanti juga saya akan jelaskan gitu. Nah, terus juga ada fitur dispensasi. Nah, ini nanti barangkali dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah ditagihkan ternyata memang belum bisa bayar gitu ya dan memang mungkin ada perjanjian dulu dengan keuangan gitu ya sehingga dia bisa ikut kuliah dulu atau bisa ikut UTS atau ujian gitu ya atau UAS misalnya. Nah, itu juga nanti bisa ada namanya fitur dispensasi seperti itu. Nah, selanjutnya juga nanti ada laporan keuangan gitu ya hasil dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya tadi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, yang pertama ini kenapa kita harus menggunakan modul keuangan yang ada di Siakat gitu ya. Nah, pertama kan pasti tantangan dari kampus itu pengaturan biaya kuliahnya berbeda-beda ya setiap mahasiswa. Misal ada mahasiswa itu komponennya itu ada SPP gitu ya. Nah, tapi ternyata SPP-nya itu mahasiswa A dan mahasiswa B berbeda biayanya. Nah, gitu. Jadi di Siakat tentunya kita bisa lebih fleksibel gitu ya untuk setting biayanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembuat tagihan memerlukan waktu lama. Nah, ini mungkin kalau misalnya memang kampus yang memang sebelumnya mungkin belum menggunakan sistem kan tagihan mungkin kita harus generate-nya secara internal ya Bu ya mungkin menggunakan Excel gitu ya kita inputkan dulu tuh satu persatu tagihannya segala macam. Nah kalau sudah menggunakan sistem si akad tentunya nanti kita membuat tagihannya secara massal gitu ya dan lebih real time gitu ya karena mahasiswa pun bisa lihat langsung juga gitu ya si tagihannya berapa atau ingin melihat rekap-rekap pembayaran sebelumnya itu juga bisa. Seperti itu. Nah, terus di sini ada rekonsiliasi pembayaran masih dilakukan secara manual gitu ya. Nah, ini mungkin untuk yang pembayaran-pembayarannya masih manual atau diinput sama keuangannya langsung gitu ya. Nah, di kita nanti ada solusinya itu menggunakan VA gitu ya, atau virtual account gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada sulit mengetahui mahasiswa yang masih memiliki tunggakan. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kita juga karena sudah menggunakan sistem tentunya harus ada monitoring secara real time tadi gitu. Nah, yang terakhir ya tentu di sini ada laporan keuangan ya hasil akhirnya ya. Jadi kita bisa tahu nih mahasiswa-mahasiswa mana siapa saja yang masih ada tunggakan atau yang sudah lunas gitu ya. Yang seperti itu nanti kita bisa cek ya. Nah, ini tadi ya solusi si akadnya. Yang pertama ada fleksibel mengatur biaya kuliahnya, terus kemudahan pembuatan tagihan, pembayaran tentunya terintegrasi dengan virtual account, monitoring piutang secara real time, terus ada laporan keuangan juga ya yang cepat dan akurat juga di sini. Seperti itu. Nah, lalu ini masuk ya ke materi kita yang pertama itu konfigurasi keuangan. Nah, ini tuh ada eh, namanya itu kalau di menu siakannya itu ada di menu keuangan gitu ya. Terus ada konfigurasi nanti ada namanya itu parameter biaya. Nah, di parameter biaya ini sebenarnya kan eh ada banyak ya. Di sini ada pilihannya ini ada kampus, ada gelombang, ada grade, ada kelompok sesi jenis pendaftaran mahasiswa. Nah, ini kalau misalnya kampus memang punya keuangannya yang memang berbeda-beda dari setiap parameter ini, itu nanti setting di siakatnya pun akan lebih rumit gitu karena memang pembedanya pun banyak gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kita sarankan biasanya itu adalah cukup menggunakan yang grade aja di sini gitu. Nah, grade ini kayak gimana contohnya? Nah, grade ini contohnya misalnya ada tagihan atau ada komponen kampus itu namanya UKT misalnya. Nah, di UKT ini kan biasanya suka ada golongan ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada golongan satu, dia biayanya sekian, misalnya 5 juta misal gitu. Terus ada UKT golongan 2 dia eh, biayanya 6 juta misalnya. Sampai golongan 4 dia totalnya itu 8 juta misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa bedakan berdasarkan grade-nya saja gitu. Itu biasanya yang kita sarankan ya karena nanti supaya setting keuangannya lebih mudah gitu. Karena kalau misalnya tadi parameternya ini diaktifkannya banyak, itu nanti cukup rumit gitu ya nginput keuangannya karena banyak juga yang harus disetting. Seperti itu. Nah, juga mungkin biasanya ada juga kampus itu yang menggunakannya itu gelombang biasanya. Nah, ini kan gelombang sangat erat dengan PMB ya Bapak Ibu ya. Di PMB kan biasanya suka ada nih PMB atau penerimaan mahasiswa baru itu di gelombang satu. Nah, di gelombang satu misalnya biayanya itu paling murah, gitu ya biasanya ya. Terus di gelombang dua
agak middle misalnya di gelombang ketiga baru yang paling normalnya gitu yang paling mahalnya. Nah itu juga bisa menggunakan gelombang barangkali juga ada yang seperti itu gitu ya. Nah tapi sebenarnya juga supaya nantinya nggak ribet settingnya kita juga bisa tambahkan cukup di grade Bapak Ibu nantinya gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya kalau untuk yang di parameter biaya di sini. Nah, tentu nanti di sini juga fitur utamanya ini bisa disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan kampus ya sekali lagi gitu. Terus ada contoh perbedaan biaya berdasarkan. Nah, di sini tentu ya kalau misalnya perbedaan biayanya itu per prodi, per angkatan, jenis kelas itu misalnya ada reguler atau karyawan. Nah, ini tadi grade ya. Barangkali ada perbedaan golongan tadi misalnya. Terus ada kombinasi beberapa parameter sekaligus. Nah, ini yang tadi nih parameter yang kampus, gelombang dan lain-lain gitu. Nah, tapi biasanya kan kalau kampus ada juga ya tiap angkatan beda tuh biayanya atau mungkin beda program studi tuh beda program studi juga beda. Itu jelas sudah terakomodir gitu ya tanpa perlu melakukan setting yang lain nih cukup pakai grade aja itu sudah terakomodir Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini tadi dalam satu kelas yang sama setiap mahasiswa dapat memiliki nominal biaya yang berbeda. Ini yang tadi ya, ini disebutnya pembeda biaya biasanya kalau kita eh, mengenalnya gitu, pembeda biaya. Contohnya tadi ya, UKT dengan golongan 1, 2, 3, 4 kan nanti di kelas yang sama misalnya mahasiswanya kan ada yang golongan 1, golongan 2. Nah, itu parameter itu mungkin kan kampus lebih tahu ya, tapi secara sistem kita tinggal pilih aja nih mahasiswa tersebut masuknya parameter yang mana. Seperti itu. Itu untuk yang pertama ya Bapak Ibu konfigurasi keuangan. Nah, selanjutnya ada komponen keuangan nih. Tadi setelah kita setting parameternya, lalu ada komponen keuangan. Nah, di sini komponen keuangan itu ini pasti berbeda nih tiap kampus gitu ya. Mungkin kampus ada yang normalnya tuh yang umumnya itu SPP atau UKT misalnya. Itu jelas ya, mungkin umum gitu ya. Tapi nanti mungkin beberapa kampus juga ada yang menggunakan komponen-komponen lain. Misalnya ada BPP misal gitu. Atau misalnya ada eh, apa biaya praktek atau biaya ujian. Nah, itu juga pasti berbeda-beda. Nah, tapi yang perlu di kampus ketahui kalau misalnya nanti kampus ada komponen-komponen yang ternyata di si akadnya masing-masing ini belum ada gitu ya di komponen keuangan, itu nanti silakan untuk diinformasikan saja di grup masing-masing Bapak Ibu. Misalnya dari kampus, coba saya cek ya yang hadir di sini. Nah, ini nih, misalnya dari Stebi Pui misalnya. Nah, dari Stebi Pui ini misalnya, oh ini ternyata di sistem itu belum ada komponennya namanya misalnya komponen ujian eh apa? Komponen ujian misalnya. Nah, itu silakan nanti untuk disampaikan di grup nanti biar tim kami yang akan menginputkan ke sistemnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada komponen-komponen yang memang belum ada di sistem, silakan untuk di-requestkan saja di grup ya sekali lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, yang perlu diketahui juga di sini tuh ada contoh komponennya Bapak Ibu. Ini yang yang umumnya di Siakat juga atau di kampus-kampus itu ada biayanya itu misalnya tadi komponennya itu misalnya ada SPP gitu ya, itu yang lebih mudah. Nah, SPP-nya itu apakah biaya per semesternya itu tetap atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tetap, misalnya memang si biaya SPP ini per semesternya misalnya 5 juta terus gitu ya. Atau tadi ada golongan yang 6 juta, berarti 6 juta terus gitu ya. Nah, itu berarti eh, biayanya tetap per semester gitu. Nah, tapi ada juga misalnya yang SPP-nya itu ternyata per semesternya itu berbeda gitu ya. Misalnya di semester 1 5 juta, di semester kedua misalnya itu 7 juta misalnya. Nah, itu berarti komponennya itu biaya tidak tetap gitu ya. Jadi nanti keuangan itu bisa inputkan gitu ya dengan apa kebijakan-kebijakan keuangan dari kampusnya masing-masing gitu. Contohnya tadi gitu ya. Nah, selain tadi ada biaya tetap per semester dan biaya tidak tetap gitu ya. Ada juga biaya per SKS nih Bapak Ibu. Kalau biaya per SKS ini jadi nanti si sistem itu akan mendetek nih mahasiswa itu keuangan itu misalnya tagihan itu akan tampil sesuai dengan mahasiswa itu ambil KRS-nya berapa SKS totalnya gitu. Yang nanti yang bisa disetting sama keuangan itu adalah satu SKS-nya itu berapa biayanya. Jadi nanti akan ditotalkan oleh sistemnya langsung gitu ya. Itu kalau biaya per SKS. Seperti itu. Nah, ada juga mungkin yang biayanya itu
ada yang SPP tapi per bulan bayarnya gitu ya. Itu metode pembayarannya per bulan. Nah, kita juga ada biaya per bulan gitu. Nah, kalau biaya per bulan di sini nanti kita perlu tentukan nih untuk ganjil genapnya itu di bulan apa saja gitu. Karena nanti biar kita sesuaikan juga gitu ya. Di sistem tahu saat buat tagihan, oh kalau tagihan ganjil misalnya dari bulan nanti nih apa September misalnya ya September gitu ya sampai bulan Februari misalnya untuk ganjil. Nah, kalau untuk genap misalnya tadi genap itu mulainya dari eh, Maret misalnya sampai bulan Agustus misalnya seperti itu. Itu nanti kita bisa setting seperti itu. Gitu ya, itu untuk komponen keuangan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dari kampus ada request atau ada ternyata komponen keuangan yang belum ada di si akadnya, silakan untuk direkodkan saja di grupnya, di grup kampus masing-masing ya, gitu. Jadi nanti kami bisa bantu untuk tambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada persyaratan akademik. Nah, ini kita masuk untuk setting-setting biayanya ya Bu ya gitu. Jadi kalau misalnya tadi udah ditambahkan komponennya, ya langkah selanjutnya itu untuk setting keuangannya gitu ya atau setting biayanya gitu ya. Nah, menunya sendiri nanti ada di keuangan, biaya dan beasiswa, biaya komponen keuangan gitu ya. Nah, di sini itu kita bisa tentukan Bapak Ibu tadi. Jadi sebelum kita nanti masuk ke input biaya, itu kita filter dulu gitu ya atau kita pilih dulu nih saya ingin settingnya itu untuk angkatan keberapa, prodi apa, dan grade apa misalnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dipilih, baru nanti kita masuk ke tampilannya seperti ini gitu ya. Nanti akan tampil seluruh komponennya. Nah, nanti di sini kita bisa inputkan. Di sini ada namanya itu biaya. Nah, ini biayanya itu berapa gitu ya untuk komponen yang nanti diinputkan gitu. Nah, terus juga nanti ada syarat mendapatkan NIM ya di sini, ada pengisian KRS, mengikuti UTS dan mengikuti UAS. Nah, di syarat-syarat ini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya contoh ada komponennya itu SPP. Nah, ternyata untuk SPP ini dia itu diinputkan juga syarat mendapatkan NIM-nya misalnya total biayanya itu SPP-nya contohlah 5 juta misalnya ya, seperti itu. Nah, ternyata syarat mendapatkan NIM-nya itu mahasiswa itu harus bayar minimal 50% gitu ya. Nah, berarti nanti di sini kita inputkan semester satunya diinputkan di sini sebesar 2.500.000. Nah, maka kalau misalnya mahasiswanya itu belum bayar sesuai dengan syarat tadi 2.500.000, maka sih nanti mahasiswanya itu belum bisa mendapatkan NIM nih. Gitu ya. Ini dari maaf dari PMB ya, dari Camabanya. Jadi Camaba itu kalau misalnya bayarnya belum 2.500.000 belum bisa mendapatkan NIM gitu gitu ya. Nah, begitupun untuk syarat KRS, UTS, dan UAS gitu ya. Kalau misalnya KRS-nya nanti disetting, untuk KRS misalnya harus lunas dulu mahasiswa itu bayar misalnya 70% atau ya kira-kira mungkin 3.500.000 misalnya. Nanti silakan diinputkan di sini 3.500.000 gitu ya. Nah, maka nanti kalau misalnya mahasiswanya memang belum bayar sampai 3.500.000 nanti si mahasiswanya secara sistem tidak bisa melakukan KRS. Jadi nanti akan ada pembatasan gitu ya di sini. Seperti itu. Nah, terus juga ini sama ya untuk UTS dan UAS. Biasanya kalau untuk UTS dan UAS ini di sisi sistem si akad itu kalau misalnya belum bayar sampai syaratnya terpenuhi gitu ya. Kalau misalnya kampus yang menggunakan si akad aja itu nanti nggak bisa cetak kartu ujian Bapak Ibu. Seperti itu ya gitu. Terus kalau misalnya ada kampus yang berlangganan LMS, biasanya nanti kalau belum bayar syarat UTS dan UAS itu nanti waktu mengakses pertemuan yang ada ujiannya UTS atau UASnya, dia nanti akan terbatasi gitu ya. Nanti akan ada notif mahasiswanya itu belum bayar, jadi nggak akan bisa mengikuti ujian seperti itu. Gitu ya kurang lebih Bapak Ibu kalau untuk persyaratan-persyaratan akademik di sini. Oke, selanjutkan. Nah, selanjutnya setelah disetting tadi biayanya, langkah selanjutnya adalah untuk melakukan pembuatan tagihan Bapak Ibu di sini. Nah, di pembuatan tagihan ini menunya itu ada di menu keuangan ya. Nanti ada tagihan dan pembayaran. Seperti itu. Nah, nanti di sini ya pertama adalah membuat tagihan. Di sini membuat tagihannya pun secara massal ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini akan terlihat nih. Nanti masalnya itu adalah per periode atau per semester, lalu per angkatan gitu ya dan per prodi gitu. Jadi
lebih mudah gitu ya per prodi, sehingga kalau misalnya per prodi harusnya mungkin ada bagiannya juga ya dari keuangan prodi A, prodi B, silakan untuk dibuatkan tagihan sesuai dengan prodinya masing-masing gitu. Nah, nanti juga jangan lupa angkatannya dipilih juga gitu ya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu ingin membuatnya untuk satu tagih atau untuk satu mahasiswa dulu. Nah, itu juga nanti ada generate per mahasiswa. Caranya di sini cukup diisikan field NIM ini gitu ya kalau ingin per mahasiswa gitu. Nah, ada juga nanti impor tagihan dari Excel. Nah, barangkali mungkin dari fitur kedua tadi kampus ingin coba untuk impor aja deh. Itu juga kita sediakan ya Bapak Ibu fiturnya. Seperti itu. Nah, untuk si tagihan ini cocok digunakan saat awal semester maupun pembuatan tagihan di tengah semester karena mungkin tiba-tiba di tengah semester ada tagihan baru atau misalnya memang ditagihkannya per tengah semester gitu ya. Itu pun kita bisa lakukan secara massal ya. Seperti itu. Nah, lalu juga di sini ada fitur tagihan manual. Nah, untuk tagihan manual ini juga bisa-bisa saja ya Bapak Ibu digunakan, tapi seharusnya nanti kalau misalnya yang tadi tagihan massalnya sudah digunakan, tagihan manual ini sudah akan jarang digunakan karena kan kita udah setting ya sebelumnya biaya-biayanya berapa tuh dari golongan A misalnya grade A, grade B gitu ya, itu udah disettingkan. Nah, sehingga nanti harusnya tagihan manual ini juga akan jarang digunakan. Tapi bila mana ingin digunakan silahkan ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tambah tagihan manual atau edit tagihan manual juga gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran. Nah, kalau untuk pembayaran mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, kita ada namanya itu Civitas Pay. Jadi Civitas Pay ini salah satu fitur juga di kami ya yang memudahkan mahasiswa itu untuk melakukan pembayaran secara jarak jauh gitu ya atau online ya Bapak Ibu. Sistemnya sebenarnya sama ya seperti mungkin e-commerce gitu ya atau misalnya check out di Shopee atau Tokopedia misalnya itu kurang lebih sama juga. Jadi kalau di si akad ini nanti tentunya kita bisa pilih ya untuk tagihan mana yang kita akan bayarkan gitu sebagai mahasiswa. Nanti setelah diisi, nanti kita bisa bisa pilih nih untuk channel bayarnya kita akan pakai mana gitu. Nah, terus nanti di sini keunggulannya apa sih kalau menggunakan Civitas Pay gitu ya? Untuk status pembayaran nanti otomatis berubah menjadi lunas kalau misalnya sudah dibayarkan gitu ya. Selanjutnya ada operator tidak perlu input pembayaran secara manual karena tadi ya pembayarannya otomatis gitu. Nah, terus juga pasti nanti mengurangi kesalahan pencatatan karena tadi kita sistemnya udah otomatis Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya pembayarannya menggunakan Civitas Pay gitu ya, maka statusnya akan otomatis berubah, maka operator pun nggak perlu input lagi manual gitu ya keuangannya gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ada yang perlu digarisbawahi ya, ini penting juga nih Bapak Ibu untuk keuangan-keuangan yang ada di kampus bila mana memang menggunakan Civitas Pay, itu tuh ada settlement dananya. Artinya kalau misalnya memang dalam satu hari itu ada transaksi misalnya ya, nah misalnya transaksinya itu dilakukan di bawah jam 12, nah nanti dananya ini akan disalurkan ke rekening kampus pada hari yang sama Bapak Ibu gitu. Tapi kalau misalnya ada transaksinya itu lebih dari jam 12 siang gitu ya. Nah, nanti dananya itu akan disalurkan pada hari berikutnya gitu ya. Ini karena memang ada sistem dari eh, third party kami ya yang memang harus seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Karena kita nggak bisa langsung dikirimkan secara real time juga ya. Tapi ya ini tadi kalau misalnya memang pembayarannya memang kurang dari jam 12, nah itu memang harus langsung di hari yang sama juga. Tapi kalau misalnya lebih dari jam 12, itu memang ada ketentuan-ketentuan yang memang harus disetelpankan di hari esok gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk Civitas Pay. Nah, terus barangkali memang kampus juga masih apa menerima layanan untuk pembayaran langsung gitu ya ke kampus atau secara cash atau misalnya transfer langsung ke rekening kampus itu juga bisa. Tapi ya ini PR-nya adalah si keuangan itu perlu untuk menginputkan pembayarannya supaya status pembayarannya itu terupdate gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga ada menunya di menu keuangan, tagihan dan pembayaran, entry pembayaran. Alurnya di sini ya, mahasiswa melakukan pembayaran, terus mahasiswa harus melakukan konfirmasi. Nah, ini ya kalau misalnya pembayaran manual harus ada konfirmasinya nih ke bagian keuangan gitu ya supaya selanjutnya tadi operator bisa untuk melakukan entry pembayaran di siakat dan statusnya nanti berubah jadi lunas seperti itu. Oke, nah ini juga ada mungkin barangkali import pembayaran. Nah, import pembayaran ini digunakan kalau misalnya tadi ternyata mungkin mahasiswanya lebih memilih transfer ke rekening kampus aja langsung. Nah, kan mungkin kalau
tadi kan inputnya satu-satu ya. Nah, barangkali ingin menggunakan impor, di sini pun kita sediakan ya untuk fitur importnya. Nanti di sini diimportkan dilakukan berdasarkan tahun akademik, semester, dan komponen pembayarannya apa, gitu ya. Seperti itu. Itu untuk impor pembayaran. Nah, ini tadi ada dispensasi juga ya Bapak Ibu. Ini fiturnya adalah tadi untuk kalau misalnya dari pembatasan-pembatasan atau syarat-syarat keuangan ini ada yang belum terpenuhi, tapi mahasiswanya ingin tetap melakukan atau memang ada perjanjian dengan keuangan, bisa dilakukan dispensasi. Gitu ya, agar bisa mengikuti proses akademiknya seperti biasa, gitu ya. Nah, ini menunya ada juga di menu keuangan, dispensasi, edit, dispensasi mahasiswa. Gitu. Nah, ini yang dispensasikannya ada fitur apa saja? Ada KRS, UTS, dan UAS. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada laporan-laporan ya Bapak Ibu. Laporan-laporan ini tentunya juga variatif ya untuk bentuknya. Nah, tapi biasanya yang biasanya digunakan oleh kampus itu ada di sini nih. Ada laporan pembayaran mahasiswa ya di sini per semester. Terus ada laporan piutang mahasiswa di sini nanti kita bisa menampilkan nih mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang misalnya udah bayar SPP lunas atau belum lunas gitu ya. Itu nanti bisa dicek di laporan piutang per mahasiswa gitu. Terus juga ada laporan tunggakan dan pembayaran. Nah, ini juga nanti akan menampilkan laporan tunggakan dan pembayaran mahasiswa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk laporan, Bapak Ibu bisa coba-coba saja ya di laporan-laporan yang ada di sini. Barangkali mungkin memang ada yang lebih cocok dengan apa habit atau mungkin kebutuhan kampus seperti itu. Menunya ada di keuangan, laporan dan rekonsiliasi ya, gitu. Nah, nanti juga di sini ada laporan settlement. Nah, ini tadi ya untuk yang settlement tadi kalau misalnya menggunakan Civitas Pay, nah nanti kita ngeceknya itu di mana nih gitu ya. Dana yang masuk ke rekening itu tentunya nanti akan total ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di hari ini ada transaksi totalnya 15 juta. Nah, yang masuk ke rekening kampus itu 15 jutanya aja. Nah, untuk lihat detailnya di mana? Nah, nanti kita bisa lihat di laporan settlement di sini gitu ya. Nanti bisa dilihat di laporan settlement. Nah, nanti di sini akan kelihatan Ibu gitu ya. Oh ternyata di tanggal sekian transaksinya itu ada berapa gitu ya. Nah nanti amount transfernya berapa gitu ya. Nanti yang ditransferkan ke kampus pun berapa akan ketahuan bisa dicek juga mahasiswa yang melakukan pembayaran siapa saja gitu ya. Itu kalau untuk yang laporan settlement gitu. Jadi tadi ini juga lebih jelas lagi ya kalau misalnya kampus menggunakan Civitas Pay, terus kok ini yang masuk ke rekening kampus 15 juta ya, tapi kok ini detailnya siapa saja. Nah, untuk melihat detailnya nanti bisa dilihat di laporan settlement, gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya kalau untuk laporan settlement. Sebentar. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan ya Bapak Ibu untuk keunggulan modul keuangan si akad. Jadi yang pertama tentu konfigurasi biaya sangat fleksibel ya tadi karena kita bisa sesuaikan si komponen-komponennya biaya-biayanya gitu ya. Seperti itu. Gerai tagihan otomatis maupun manual juga bisa dilakukan ya secara sistem. Lalu ada update status pembayaran otomatis juga ini bisa dilakukan kalau misalnya pembayarannya menggunakan Civitas Pay gitu ya atau VA tadi, laporan keuangan yang lengkap ya tadi karena kita bisa lihat juga mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang lunas atau belum lunas atau masih ada tunggakan di semester sebelumnya gitu ya. Itu juga bisa dilihat. Lalu pasti mendukung berbagai skema pembayaran. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu barangkali ada yang pakai per bulan atau misalnya per SKS gitu ya atau biayanya tidak tetap tadi. Terus ini ada integrasi virtual account gitu ya, karena tadi untuk memudahkan pembayaran seperti itu. Ada juga fitur dispensasi gitu ya, ini juga memudahkan mungkin dari sisi mahasiswa, meringankan juga gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada mempercepat administrasi dan minimal kesalahan pencatatan karena dilakukan di generate oleh sistem ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulannya, modul keuangan ini dirancang untuk membantu perguruan tinggi mengolah seluruh proses administrasi keuangan secara integrasi, fleksibel, dan efisien ya, Bapak Ibu. Tadi, mulai dari pengaturan biaya sampai tadi pembayaran ya, sampai laporannya juga bisa kita lihat secara cepat, akurat, dan transparan juga, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin sedikitnya untuk materi kita hari ini seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan praktek ya sedikit nih, Bapak Ibu. Oke, mungkin boleh di Bapak Ibu barangkali ingin coba-coba juga untuk login ke portalnya masing-masing ya silahkan. Nanti saya akan jelaskan untuk fiturnya itu seperti apa gitu ya atau bagaimana cara untuk penginputannya. Nah, sebentar saya coba share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini.
sebentar. Oke. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya untuk si akadnya. Silakan Bapak Ibu barangkali ingin dibuka juga atau harusnya mungkin dibuka juga ya Bapak Ibu supaya kita apa namanya mengingat-ingat lagi gitu ya bagaimana cara eh, apa namanya penggunaannya gitu ya. Silakan untuk dibuka juga si akadnya Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya kurang besar ya. Saya perbesar. Oke, nah, jadi kalau untuk keuangan itu memang fokusnya ada di satu menu ya Bapak Ibu, di menu keuangan di sini. Nah, nanti di sini akan tadi ada menu konfigurasi, tagihan pembayaran, tagihan per mahasiswa, dan lain-lain. Nah, pertama tadi yang kita masuk konfigurasi dulu ya Bapak Ibu. Nah, terkait namanya parameter biaya di sini. Nah, di parameter biaya ini, tadi ya sekali lagi, umumnya itu kita biasanya menyarankan itu cukup untuk menggunakan grade saja karena nanti akan lebih fleksibel dan lebih mudah untuk settingnya Bapak Ibu gitu. Nah nanti kalau misalnya ini udah oke, ini harapannya nanti nggak diubah-ubah lagi ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan kampus memang ada yang berbeda atau yang berubah, silakan nanti dikonfirmasi aja di grup Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ya, ini udah aktif grade-nya. Nah, maka nanti kalau grade-nya sudah aktif, nanti akan muncul menu gitu ya. Di sini ada grade. Nah, ini grade yang tadi nih Bapak Ibu. Ini pasti mungkin grade-grade ini juga pasti berbeda ya antara kampus satu dan kampus lainnya. Tapi biasanya contohnya tadi gitu ya. Ada komponen keuangannya itu kampus itu namanya UKT. Nah, UKT ini ada beberapa golongan gitu ya. Nah, sehingga nanti pembeda biayanya pun berdasarkan golongan tersebut gitu ya untuk UKT-nya. Nah, nanti silakan untuk ditambahkan di sini. Kode grade-nya apa? Misalnya kita goal satu gitu ya. Ini juga bisa. Oh, ini ya. Nah, misalnya saya inputkan gitu ya. Ini untuk 05 misalnya di sini. Nah, nama grade-nya apa? Misalnya tadi golongan satu gitu ya. Saya tambahkan seperti ini. Nah, silakan ini ditambahkan sesuai dengan grade atau pembeda biaya yang ada di kampus gitu ya. Namanya apa, silakan disesuaikan saja gitu ya. Nah, silakan untuk ditambahkan lagi misalnya 06 golongan 2 gitu ya. Silakan gitu ya. Ini bebas Bapak Ibu untuk menginputkan grade-nya ingin sebanyak mungkin pun bisa, asalkan harus diketahui aja nih sama Bapak Ibu keuangan gitu ya. Jangan sampai udah buat grade tapi nanti lupa nih grade-nya ini yang mana ya gitu atau ini biayanya untuk yang mana aja ya. Nah, harapannya itu sih Bapak Ibu. Jadi silakan untuk dibuatkan grade sebanyak-banyaknya tapi asal ada note-nya gitu ya. Contoh untuk reguler satu ini skemanya kayak gimana ya atau pembayarannya kayak apa atau komponen apa saja silakan untuk tambahkan catatannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya juga ada kasus juga nih kampus itu ada namanya itu kan mahasiswa KIP ya Bapak Ibu. Nah, untuk mahasiswa KIP ini juga biasanya kampus itu kalau secara sistem ya udah di sistem itu nggak mau ada tagihan sama sekali. Nah, supaya lebih mudah itu disarankan untuk menambahkan juga satu grade lagi itu namanya grade KIP misalnya. Supaya nanti yang mahasiswa-mahasiswa KIP ini secara sistem itu nggak akan ada tagihan sama sekali gitu ya karena tadi ya pembayarannya juga sudah diakomodir oleh pemerintah gitu ya sehingga secara sistem ya udah nggak usah ada tagihan aja nah biasanya bisa ditambahkan di grade gitu ya namanya grade KIP atau grade yang lain silahkan seperti itu ya Bapak Ibu ya kalau untuk grade. Nah, selanjutnya kita masuk ke mungkin ini juga perlu nih Bapak Ibu, ada dan bank dan terminal ya. Nah, di bank dan terminal ini adalah untuk barangkali kampus itu tadi ya masih menyediakan layanan pembayarannya itu rekening langsung ke rekening kampus. Nah, silakan nanti ditambahkan di sini rekening kampus supaya nanti waktu menginputkan pembayaran manual bisa dipilih gitu ya mahasiswa ini itu bayarnya kemana sih gitu ya lewat apa? Apakah mungkin BRI misalnya BCA dan lain-lain gitu ya. Ini sesuai dengan rekening kampus ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti silakan untuk ditambahkan kode banknya bisa melanjutkan aja ya. Misalnya di sini 001 gitu ya. Nama banknya misalnya BSI gitu ya. Silakan untuk ditambahkan. Seperti itu ya. Itu untuk bank dan terminal. Gitu ya. Selanjutnya setelah disettingkan kita langsung masuk nih ke komponen keuangan Bapak Ibu. Nah, di komponen keuangan ini nanti kita bisa cek nih untuk komponen keuangan yang ada di kampus gitu ya. Nah, ini karena kita pakai di demo ya Bapak Ibu ini cukup banyak, tapi ini seharusnya sesuai dengan komponen yang ada di kampus. Sekali lagi kalau misalnya dari kampus ada
komponen yang belum ada, silakan untuk di-requestkan ya Bapak Ibu di grupnya masing-masing supaya nanti tim yang lain atau tim support juga akan menambahkannya seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan di sini oleh kampus itu apa gitu ya? Barangkali nanti ada penamaan-penamaan komponen itu yang kurang sesuai, itu bisa diedit Bapak Ibu di sini. Nah, uang kuliah umum, nah misalnya penamaannya itu kurang sesuai gitu ya. Mungkin ingin diganti jadi eh, uang kuliah aja deh, misalnya seperti ini, boleh. Nah, terus nanti di sini pun kita bisa pilih, misalnya untuk uang kuliah ini itu berlaku untuk prodi apa saja, gitu ya. Barangkali mungkin ada yang berbeda, gitu ya. Ada yang pakai sistemnya itu uang kuliah atau ada yang pakai UKT. Nah, itu nanti kita bisa sesuaikan untuk prodi apa saja digunakannya, gitu ya. Apakah nanti ingin dicentang semua atau dipilih juga silahkan, gitu ya. Gitu. Itu untuk di komponen keuangan ya, Bapak Ibu. Seperti itu kalau untuk komponen keuangan. Nah, kalau misalnya komponen keuangannya sudah disettingkan dan sudah ada semua, ya itu udah bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga namanya itu komponen kegiatan ya Bapak Ibu. Komponen kegiatan ini biasanya ini akan tampil kalau kampusnya menggunakan si akad versi reguler ya Bapak Ibu. Kalau versi light nanti nggak akan bisa digunakan fitur ini. Nah, kalau untuk komponen kegiatan ini adalah bedanya dengan komponen keuangan. Kan kalau komponen keuangan itu ditagihkannya oleh keuangan ya, dan pasti per semesternya ada tagihannya ya Bapak Ibu. Nah, kalau komponen kegiatan ini, si mahasiswa itu perlu mendaftarkan diri dulu supaya dia mendapatkan tagihannya gitu. Jadi bisa pilih nih, oh ternyata ada kegiatan misalnya itu eh, apa namanya KKN misalnya ya. Nah, ternyata mungkin ada mahasiswa yang nggak ingin ikut atau belum ingin ikut. Nah, berarti kalau yang nggak ikut nggak akan tertagihkan, tapi yang ikut akan tertagihkan. Konsepnya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan dari akademi kampus juga bisa ditambahkan di sini, gitu ya. Misalnya mungkin ada kegiatan-kegiatan wisata, gitu ya, atau mungkin ada apa ya namanya PKL, gitu ya, atau mungkin ada kunjungan industri dan lain yang memang melibatkan mahasiswa dan mahasiswa itu bisa pilih ya apakah ingin ikut atau tidak, bisa nanti menggunakan fitur komponen kegiatan di sini. Seperti itu. Dan ini pun sama ya, kalau misalnya memang dari kampus ada komponen kegiatan yang belum tertambahkan, silakan untuk diinformasikan di grup masing-masing. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau di komponen kegiatan juga nanti kita di sini bisa settingkan juga ya. Barangkali komponen kegiatannya hanya untuk prodi tertentu gitu ya. Itu silakan bisa dipilih juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kalau di konfigurasi sudah seperti ini aja ya Bapak Ibu sebenarnya. Ini yang lain juga ini bisa dicek-cek aja. Tapi biasanya yang digunakan adalah tadi di sini ada parameter biaya, terus dan komponen keuangan dan komponen kegiatan. Nah, selain itu juga mungkin Bapak Ibu juga ini mungkin ada juga ya tadi yang kelewat dari slide itu barangkali aturan-aturan kampus itu seperti kebijakan kampus ya misalnya eh, mahasiswa itu nggak boleh untuk membayar tagihan eh selanjutnya gitu ya kalau misalnya di tagihan periode-periode sebelumnya itu masih ada tagihan jadi harus melunasi dulu tagihan-tagihan yang lampau gitu ya. Nah itu juga kita ada aturannya, ini mungkin saya tampilkan aja ya Bapak Ibu. Ini biasanya nanti harus meminta tolong super admin nih, super admin tiap kampus untuk mengubah aturannya karena nanti ada menjadi sistem, ada data info sistem di sini. Nah nanti di sini ada aturan, nah di sini nanti ada keuangan gitu ya. Nah, di keuangan ini nanti ada beberapa fitur nih. Contohnya, kampusnya apakah menggunakan denda atau tidak gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada denda nanti bisa diaktifkan gitu ya. Kalau misalnya nggak ada denda pun bisa tidak aktifkan saja di sini. Nah, terus terkait pembayarannya ternyata mungkin kampus itu pembayarannya itu harus lunas langsung gitu ya, nggak boleh dicicil gitu. Nah, itu nanti kita bisa sesuaikan di sini. Tagihannya apakah bisa dicicil atau tidak gitu ya. Itu kan pasti berbeda-beda juga ya kampus untuk cara pembayarannya seperti itu. Nah, di sini ada juga aturan pembayaran. Aturan pembayaran yang misalnya tadi nih mahasiswa itu harus wajib dulu membayar tagihan semester lalu. Kalau misalnya di semester lalunya masih ada tunggakan, sehingga nanti di semester yang sekarang berjalan atau yang akan berlangsung itu dia nggak akan bisa bayar gitu. Jadi harus melunasi dulu tagihan-tagihan semester sebelumnya. Itu juga pun bisa dibuatkan gitu ya. Seperti ini. Wajib membayar tagihan semester lalu. Nah, terus juga ada juga biasanya kampus itu juga untuk lihat KHS gitu ya, kartu hasil studi, mahasiswa itu harus wajib dulu melunasi keuangan. Nah, kalau ada aturan seperti itu, silahkan dibuatkan wajib di sini. Jadi kalau misalnya mahasiswanya memang belum bayar, nggak akan bisa lihat KHS
gitu ya. Itu pun bisa gitu ya. Ini sedikit aja Bapak Ibu. Jadi barangkali ada aturan-aturan kampus yang ingin disesuaikan gitu ya. Nanti juga bisa masuk ke menu sistem tadi ya, aturan, nanti dicari field keuangan di sini. Nanti tinggal disesuaikan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuk ke menu keuangan di sini, lalu kita ke biaya, biaya dan beasiswa. Nah, ini kita lanjutkan ya tadi. Setelah dilakukan edit atau input biaya ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah, mohon maaf, setelah ditambahkan komponennya, nah selanjutnya kita harus inputkan biayanya di sini. Nah, input biaya di sini Bapak Ibu, kita masuk dulu nih biaya komponen keuangan. Nah, nanti di sini kita pilih nih. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi di sini tuh kita harus pilih dulu. Saya itu ingin menyetingkan biayanya itu untuk angkatan berapa, program studi apa, dan grade apa gitu ya. Nah, misalnya saya ingin setting angkatan 2025 misalnya di sini ya. Lalu program studinya misalnya kebidanan misalnya di sini. Nah, grade-nya saya pilih grade reguler aja deh di sini ya. Nanti tinggal klik lanjut di sini. Nah, nanti di sini tuh akan tampil komponen-komponen yang dibuatkan yang ditujukan untuk prodi kebidanan gitu ya. Nah, ini pasti nanti akan berbeda ya. Barangkali mungkin ternyata ada tadi uang kuliah umum itu untuk prodi kebidanan, tapi ada yang pakai UKT, itu UKT itu misalnya untuk prodi eh, sistem informasi misalnya. Nah, itu nanti nggak akan tampil nih di salah satu komponennya ya di sini gitu. Ini tadi yang di menu aturan tadi gitu ya, bisa ditampilkan atau bisa disesuaikan per prodi juga untuk setiap komponennya. Nah, nanti di sini tugas dari keuangan itu adalah untuk menginputkan biayanya ya, Bapak Ibu sekali lagi. Nah, untuk menginputkan biaya di sini, pertama misalnya ada untuk yang sistemnya itu per semester tapi cara bayarnya tidak tetap. Nah, ini yang tadi ya, kalau tidak tetap, jadi keuangan itu bisa inputkan per semesternya itu berapa gitu ya biayanya. Barangkali mungkin untuk semester 2 ini bukan 5 juta, tapi misalnya 6 juta gitu ya, tinggal inputkan saja. Semester tiganya berapa misalnya 7 juta, silahkan diinputkan seperti ini gitu ya. Nah, terus misalnya semester 4-nya berapa, silahkan diinputkan lagi misalnya 8 juta sampai semester 8, atau misalnya ternyata ada mahasiswa yang ternyata belum lulus sampai semester 8. Nah, nanti biasanya kita juga bisa tambahkan sampai semester maksimal gitu ya, atau semester 12 biasanya seperti itu. Nah, terus ada syarat mendapatkan NIM. Nah, ini untuk camaba ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya camaba untuk mendapatkan NIM ternyata uang kuliah umum ini juga uang kuliah umum itu dijadikan syarat untuk mendapatkan NIM. Nah, di sini tinggal inputkan berapa camaba itu harus bayar berapa supaya bisa mendapatkan NIM gitu. Nah, di sini 5 juta. Nah, terus di sini ada syarat minimal KRS. Nah, ini tiap semesternya pun kalau misalnya biayanya tidak tetap, itu bisa disesuaikan kembali Bapak Ibu. Gitu ya, misalnya syarat minimal KRS di sini ini diinputkan 2.500.000 di semester pertama gitu ya. Di semester kedua karena mungkin naik di sini kita tambahkan jadi 3 juta misalnya ya. Contoh seperti itu. 3 juta. Nah, syarat minimal UTS-nya juga mungkin naik ya di sini. Misalnya di syarat minimal UAS-nya di sini jadi 5 juta gitu ya UTS-nya. Nah, sedangkan kalau UAS ini ya harus lunas gitu ya. Silahkan tinggal diinputkan saja di sini. Gitu. Nah, satu lagi mungkin ya kita inputkan misalnya untuk semester 3 karena misalnya semester 3 itu semester biayanya 7 juta, kita tinggal isikan misalnya untuk minimal syarat KRS-nya itu harus bayar, nah 4 juta, bisa tinggal inputkan aja ya. Nah, syarat minimal UTS-nya 5 juta misalnya di sini. Nah, sedangkan untuk UAS-nya harus lunas yaitu 7 juta. Tinggal inputkan ya Bapak Ibu, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu kalau untuk penginputan biaya-biayanya. Nah, terus di sini mungkin ada kampus yang menggunakan denda. Nanti kalau ada yang menggunakan denda, di sini bisa dipilih nih dendanya apakah ingin nominal atau persentase. Gitu ya. Kalau misalnya dendanya nominal, dipilih RP di sini tinggal inputkan. Kalau misalnya dia apa namanya? Melebihi tanggal pembayaran akan dendanya berapa gitu ya. Misalnya 100.000 boleh tinggal inputkan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya presentasi tinggal inputkan berapa presentasinya, misalnya cukup 5% misalnya, berarti nanti dari total biaya di sini nanti 5%-nya berapa itu akan jadikan denda gitu ya. Nah, ada juga yang biayanya itu seperti ini per semester.
dan tetap. Nah, kalau per semester dan tetap itu biayanya cukup diinputkan hanya satu aja gitu. Kan kalau tadi tidak tetap ini tampilnya 8 semester ya. Nah, kalau tetap itu akan tampilnya cukup satu aja seperti ini. Karena tadi tetap biayanya jadi tiap semester itu akan sama gitu ya. Atau misalnya ternyata setelah berjalan gitu ya, ternyata awalnya itu untuk BPP pokok ini biayanya itu 10 juta, tapi ternyata seiring berjalannya waktu BPP-nya itu ada kebijakan berubah gitu ya di tengah-tengah jalan. Nah, nanti bisa diubahkan aja langsung di sini. Yang asalnya 10 juta mungkin diturunkan gitu ya jadi cuman 8 juta misalnya. Silahkan. Gitu. Itu bisa juga Bapak Ibu. Gitu ya. Itu perbedaannya seperti itu ya Bapak Ibu kalau yang tidak tetap dan tetap di sini per semester tetap gitu ya. Jadi kita hanya menginputkan satu kolom saja gitu. Nah, nanti di sini pun sama ya, ada syarat mendapatkan NIM. Barangkali BPP Pokok ini akan syarat mendapatkan NIM. Kalau iya, harus bayar berapa? Silahkan inputkan di sini. Saya ubah lagi ya, jadi 10 juta misalnya di sini. Nah, terus ada syarat KRS. Nah, misalnya syarat KRS ini harus bayar berapa misalnya? Ini kalau 10 juta kayaknya terlalu mahal, misalnya cukup 50%, 5 juta misalnya. Silahkan. Gitu ya. Misalnya BPP Pokok ini nggak jadi syarat UTS dan UAS. Kalau misalnya nggak jadi syarat, ya ini dibuatkan nol saja Bapak Ibu. Gitu ya, nggak perlu diisi. Seperti itu. Itu untuk yang per semester tetap. Nah, ada juga tadi itu yang per SKS. Nah, kalau untuk yang per SKS ini seperti ini nantinya. Jadi nanti sini tuh akan tampil per jenis kelas ya Bapak Ibu. Jenis kelasnya misalnya ada reguler dan karyawan. Ini contohnya ada internasional ya contohnya di sini. Nah, nanti di sini itu kita bisa bedakan untuk reguler itu per satu SKS-nya itu berapa gitu ya, misalnya 100.000 atau 200.000 misalnya silakan diinputkan. Terus kalau misalnya untuk yang karyawan bisa berbeda juga di sini, misalnya kalau untuk yang karyawan 200.000 deh, silahkan diinputkan seperti itu ya. Nah, terus di sini ada syarat mendapatkan NIM, barangkali nanti akan dijadikan syarat ya kalau untuk yang uang KRS ini nanti di sini kita bisa inputkan gitu ya, harus apa berapa SKS dulu gitu ya, minimal ngambil KRS-nya berapa, misalnya 20 SKS gitu ya, silahkan di semester satunya 20 SKS silahkan inputkan, maka ya nanti biayanya akan dikalikan ya di sini 100 kali 20 SKS berapa kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau untuk yang per SKS ini nggak akan bisa dijadikan syarat KRS ya Bapak Ibu. Karena tadi sistemnya itu mahasiswa tagihannya itu akan menyesuaikan segimana mahasiswanya itu eh, apa berapa ngambil SKS gitu ya per semesternya gitu ya. Jadi nggak akan bisa dijadikan syarat KRS. Biasanya kalau untuk syarat KRS-nya itu mungkin ada komponen lain gitu ya, namanya mungkin registrasi seperti itu. Itu kalau untuk yang uang KRS. Nah, ini pun nanti ada syarat UTS dan UAS ya. Ini harus berapa persen dulu bayarnya, silahkan bisa diinputkan juga. Seperti itu. Nah, satu lagi itu ada yang misalnya yang per bulan ya. Nah, kalau yang per bulan itu nanti seperti ini contohnya nih Bapak Ibu. Nah, ini yang per bulan ya. Jadi, nanti waktu membuat tagihannya itu dipilih dulu. Misalnya ganjilnya itu dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Terus genapnya di bulan apa sampai bulan apapun harus ada. Nah, nanti di sini kita tinggal inputkan per bulannya itu berapa gitu ya biayanya. Seperti itu. Nah, terus di syarat mendapatkan NIM ini barangkali syarat mendapatkan NIM juga ya. Nanti kita bisa dipilih gitu ya. Semester ganjilnya harus lunas sampai berapa dulu gitu. Silakan untuk diinputkan, dipilih di sini ya. Atau misalnya karena mungkin per bulan ini nggak akan dijadikan syarat mendapatkan NIM bisa dibuat strip Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau yang digenap gitu ya sama, tinggal dipilih aja. Seperti itu. Terus ada juga syarat KRS. Nah, ini kalau untuk yang per bulan bisa dijadikan syarat KRS gitu ya. Silakan bisa dipilih gitu ya. Untuk syarat KRS-nya itu misalnya mahasiswa itu harus bayar KRS-nya itu sampai bulan apa atau sampai apa namanya? Bulan pilih gitu ya di sini sampai bulan kapan gitu. Genap pun bisa dipilih ya sampai bulan apa juga sama. Nah, untuk UTS dan UAS juga ini bisa dipilih juga ya Bapak Ibu. Barangkali ingin dijadikan syarat pembatasan UTS dan UAS tinggal dipilih juga di sini. Gitu ya, silakan untuk dipilih. Gitu
ya. Nah, selanjutnya juga kalau untuk yang per bulan itu ada perbedaan juga ya dari sisi denda Bapak Ibu. Jadi kalau yang per bulan itu dendanya itu bisa dipilih di sini apakah sekali atau per hari. Jadi kalau sekali misalnya batas pembayarnya itu di tanggal 23 misalnya. Nah, ternyata mahasiswa belum bayar gitu ya sampai tanggal 23. Maka kalau sekali nanti di tanggal 24 ingin bayar, nanti dia akan terkena denda, misalnya dendanya di sini 100.000 gitu ya. Nah, nanti akan kena denda 100.000 gitu. Tapi kalau misalnya dendanya dipilihnya per hari, ya maka nanti akan terakumulasi per harinya sampai dari tanggal telat denda ya pembayarannya. Itu akan terakumulasi tiap harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk yang per bulan gitu ya. Nah, jadi dari 4 komponen tadi tinggal dipilih aja nanti sama Bapak Ibu mungkin yang sekiranya sesuai gitu ya. Apa namanya? Skema pembayarannya seperti itu. Oke ya, itu dari komponen keuangan Bapak Ibu. Nah, terus juga nanti ada biaya komponen kegiatan. Ini juga barangkali nanti akan ada yang digunakan ya Bapak Ibu. Ini sistemnya sama, jadi tinggal diedit nanti ya. Nah, nanti setelah diedit, kita bisa inputkan juga syarat UTS, UAS, biaya, barangkali perangkatan beda, itu bisa disesuaikan juga. Seperti itu. Nah, ada juga biaya komponen per mahasiswa. Nah, biaya komponen per mahasiswa ini kita ingin tahu. Misalnya mahasiswa Amelia, contohnya di sini. Amelia, nah, salah. Nah, misalnya untuk si mahasiswa Amelia Salsabila ini, dia itu masuknya grade yang mana? Nah, nanti di sini akan ketahuan gitu ya. Oh, dia masuk itu grade 1 gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu kalau untuk yang biaya komponen per mahasiswa. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu selanjutnya itu untuk membuatkan tagihan di sini. Nah, ada tagihan dan pembayaran. Nah, di tagihan dan pembayaran ini yang pertama kita lakukan adalah membuat tagihan. Nah, membuat tagihan di sini sekali lagi Bapak Ibu dilakukan secara massal ya. Massalnya itu adalah per semester, per program studi dan per angkatan. Nah, caranya bagaimana? Misalnya seperti ini, saya akan buatkan tagihan untuk 2627 ganjil, program studi kebidanan, misalnya di sini ya. Nah, angkatan misalnya 2025, gitu ya, tinggal dipilih. Nah, selanjutnya di sini kita pilih, gitu ya. Untuk prodi kebidanan di 2627 ganjil angkatan 2025 itu akan ditagihkannya komponen apa saja, gitu ya. Misalnya tadi ada uang kuliah umum, misalnya, terus ada BPP pokok ya di sini, terus ada sebentar, saya agak lupa nih Bapak Ibu. Sebentar, saya coba cek lagi ya. Nah, 2025 tadi kebidanan ya. Nah, di sini ya. Nah, uang kuliah umum, uang uang KRS. Nah, ini uang KRS saya tagihkan juga. Terus misalnya ada satu lagi itu ini ya, per bulan tes 789. Nah, sini nih. Nah, ini ya, jadi ada 4 komponen nih yang misalnya ditagihkan untuk prodi kebidanan D3 angkatan 225 di 267 ganjil. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal klik buat tagihan di sini. Nah, nanti di sini akan tampil seluruh mahasiswanya ya. Nah, nanti di sini jangan lupa kalau misalnya nanti di sini tampil halaman, jangan lupa untuk dibuat klik semua dulu Bapak Ibu. Supaya nanti keuangan nggak perlu ribet lagi untuk menagihkan ya. Nah, nanti di sini tinggal klik di sini untuk memulai proses pembuatan tagihan. Nah, nanti di sini akan tampil ya kalau misalnya ada yang eh, notifikasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita tinggal tunggu saja Bapak Ibu ya. Nah, sebentar. Nah, nanti di sini akan kelihatan nih Bapak Ibu nih. Nah, ini ya ada yang terlihat nih Bapak Ibu. Nah, contoh di sini ada yang terlihat nih Amelia Salsabila ini tersimpan nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini tersimpan. Nah, ini kalau tersimpan berarti settingannya sudah sesuai gitu ya. Nah, ini ada juga ternyata untuk yang Sri Andriani ini dia notifnya kuning gitu ya. Ternyata biaya komponennya belum ditentukan atau grade-nya itu belum ada mahasiswanya. Sehingga nanti dari keuangan atau akademik itu perlu sesuaikan dulu grade dari mahasiswanya gitu ya. Caranya kalau untuk menentukan grade kita masuk aja ke menu akademik ya. Nanti ada menu mahasiswa. Nanti di sini kita tinggal cari nih mahasiswanya siapa misalnya atau ingin perangkatan aja ya biar mudah nih. Nah, nanti cari kebidanan, saya hapus dulu, saya tampilkan di sini.
Nah, nanti di sini kita bisa sesuaikan untuk grade-nya secara massal. Gitu ya, tinggal dipilih orang-orangnya siapa aja. Misalnya untuk Rizka, terus di sini ada, nah ini ada sini, nah, ada Novi dan Siti misalnya. Dia itu masuknya ke grade KIP misalnya. Nah, kita tinggal pilih, terus nanti kita ubah di sini, aksi ubah massal. Ini kan ada notifnya itu kuning dan beasiswa. Nah, ini kita tinggal settingkan lagi untuk grade yang lain misalnya ya Bapak Ibu. Nah, kita kebidanan misalnya grade yang KIP belum disetting atau golongan yang satu belum disetting, silakan untuk kembali disetting. Seperti itu ya. Nah, terus ada juga misalnya kalau kampusnya ingin coba dulu deh buat tagihnya itu untuk satu mahasiswa aja. Nah, kalau untuk satu mahasiswa tinggal dipilih aja tahun semesternya lalu diinputkan NIM-nya di sini siapa. Ya, tadi misalnya Amelia. Nah, misalnya untuk ini saya copy dulu ya. Nah, nanti yang akan ditagihkan apa gitu ya. Misalnya uang kuliah umum, terus misalnya tadi BPP pokok, dan satu lagi itu ya per bulan tes misalnya. Nah, nanti tinggal buat tagihan gitu. Nah, ada juga ini update data tagihan yang ada. Kalau ini fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, kalau update data tagihan yang ada ini fungsinya untuk kalau misalnya ternyata setelah awalnya itu udah disetting ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita udah setting nih biayanya. Tapi ternyata mungkin ada salah input atau salah biaya gitu ya. Seperti itu, salah biaya. Nah, nanti silakan untuk dilakukan apa namanya? Update tagihan yang ada di sini. Tinggal dicentang, nanti tinggal klik buat tagihan. Jadi nanti yang asalnya mungkin tagihan apa namanya uang kuliah umum ini tadi 5 juta, nah setelah ada update gitu ya, nah gitu ya di sini udah diupdate, maka nanti harus apa buat tagihan ulang gitu. Nah nanti dia akan mengupdate data atau tagihannya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini sudah tersimpan nih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tersimpan ini, nanti barulah kita bisa cek di lihat tagihan di sini. Barangkali ingin dilihat ya tagihannya, tinggal masuk ke lihat tagihan di sini. Nah, dilihat tagihan ini, nanti kita bisa melihat tagihan-tagihan dari mahasiswa yang sudah ditagihkan gitu ya. Kita bisa tinggal pilih angkatan 2005, nanti komponen pembayarnya bisa dipilih semua ya. Barangkali bingung kalau pilih satu-satu. Nah, nanti di sini akan tampil nih. Oh, ternyata di angkatan 2025 itu ada tagihannya banyak nih gitu ya. Ini per mahasiswa tagihannya apa saja akan muncul, biayanya apa saja akan muncul juga gitu ya. Nah, terus nanti kalau misalnya belum ada pembayaran sama sekali ya Bapak Ibu, nanti tagihannya itu masih bisa dihapus. Nah, seperti ini masih bisa dihapus tagihannya. Tapi kalau misalnya dari mahasiswa ini sudah ada melakukan pembayaran gitu ya, itu nanti tagihannya nggak akan bisa dihapus. Seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan sama kampus kalau misalnya ternyata ada salah nominal tagihan itu tadi gitu ya dengan menagihkan ulang. Jangan lupa tagihannya di sini diubahkan dulu biayanya. Seperti itu. Terus tadi dibuat tagihannya jangan lupa juga dicentang ya ininya. Update data tagihan yang adanya dicentang. Seperti itu. Itu untuk lihat tagihan gitu ya. Nah, ada juga ini ya tadi ya ada edit tagihan manual. Nah, ini untuk edit tagihan manual, ini tentu harus ada dulu ya tagihannya supaya bisa kita editkan. Nah, kita cari misalnya. Nah, seperti ini misalnya yang diubah itu uang kuliah umum deh. Nah, tinggal nanti ditampilkan. Nah, nanti di sini barangkali ingin diubah, silahkan. Gitu ya. Tapi seharusnya ini tadi sekali lagi akan jarang digunakan kalau misalnya biaya di sini kita sudah settingkan dengan baik gitu ya, dengan sesuai dengan memang seharusnya. Ini akan jarang digunakan. Seperti itu ya. Itu ada tambah tagihan manual. Kalau tambah tagihan manual ini per mahasiswa ya. Nanti tinggal dipilih komponen apa, biayanya berapa, barangkali ada diskon dan lain-lain, silahkan bisa diinputkan juga gitu. Atau misalnya ingin impor tagihan ya di sini silakan ya untuk dipilih. Nanti pasti ada apa? Ada template-nya di sini silakan untuk di-download gitu ya. Nanti sini untuk pengisiannya silakan untuk mengikuti referensi isiannya ya Bapak Ibu seperti itu. Gitu. Tapi seharusnya mungkin kalau
impor tagihan pun ini akan jarang digunakan karena buat tagihan ini sebenarnya mudah juga ya Bapak Ibu karena tinggal dipilih-pilih, diklik-klik, nanti tinggal tunggu aja gitu ya prosesnya akan otomatis terbuat. Oke, nah selanjutnya setelah dibuat tagihan kita coba cek nih Bapak Ibu ke menu selanjutnya itu ada keuangan, tagihan per mahasiswa. Nah, kita cari misalnya tadi Amelia gitu ya. Nah, di sini. Nanti kita lihat di sini. Nah, karena tadi sudah dilakukan sudah dilakukan tagihan, maka di sini akan tampil tagihannya 26 tujuh ganjil gitu ya. Nah, ini sesuai dengan yang tadi gitu ya. Periodenya berapa, biayanya berapa, minimal KRS-nya berapa gitu ya. Jadi di sini kita bisa lakukan eh, cek juga gitu ya. Ada histori pembayaran ini untuk masih apa pembayaran pembayaran lampaunya gitu ya. Ada rekap pembayaran juga ini per semester. Silakan nanti bisa kelihatan juga gitu ya. Nah, terus juga tadi di biaya kuliah ini nanti barangkali mahasiswanya itu eh, bayarnya ini dibuatkan VA oleh buat VA-nya oleh kampus. Nah, nanti bisa lewat sini juga nih Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti tinggal dipilih aja, nanti tinggal klik proses pembayaran di sini, nanti sistemnya akan membuat apa namanya? VA gitu ya. Contohnya seperti ini. Misal saya buatkan 2 juta di sini. Saya ingin bayarnya uang kuliah umum dulu gitu ya. Pakai BRI, tinggal dipilih proses pembayaran aja. Ya, nanti ada konfirmasi di proses pembayarannya, nanti dia akan buat VA sendiri nih Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, nanti mahasiswa itu berarti dikirimkan nih dari kampus ini VA-nya gitu ya. Ini barangkali ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi seharusnya kalau mahasiswanya udah pakai eh, tok seperti itu. Oke, ini saya batalkan dulu. Nah, seperti itu ya kalau di portal operator. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih di portal mahasiswanya seperti apa gitu ya. Nah, kita login dulu sebagai mahasiswa ya di sini, tinggal dipilih aja nanti salah satu menu yang ada tanda panahnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya, nanti akan masuk ke portal baru di sini, di namanya. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal klik login. Nah, di sini nanti ada tagihannya nih Bapak Ibu, totalnya. Itu ya, kita masuk ke biaya kuliah. Nah, nanti di sini pun ada nih tagihannya berapa aja nih. Nah, di sini ya, ada tagihannya. Tadi ada uang kuliah umum, ini yang per semester tidak tetap ya. Ada BPP pokok, ini per semester tetap gitu ya. Ada yang per bulan di sini. Gitu ya. Nah, terus ya ini sama. Kalau misalnya ingin melakukan pembayaran, silakan untuk diinputkan di sini jumlah bayarnya berapa gitu ya. Nah, jangan lupa nanti untuk dicek-cek juga. Ternyata ada syarat minimal KRS di sini. Oh, minimal KRS itu harus bayar 2.500.000 dan 10 juta uang kuliah 2.500.000 BPP pokok 10 juta misalnya ya. Nah, silakan berarti harus dibayar dulu itu karena kalau misalnya belum bayar ini, kita masuk ke menu KRS ya Bapak Ibu. Nah, nanti dia nggak akan bisa KRS-an karena masih ada tagihannya gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba ya kalau di sisi mahasiswa, ini sama seperti yang tadi sisi operator. Misalnya saya ingin bayar dulu deh untuk uang kuliah umum 5 juta misalnya. Atau ingin langsung bisa di sini ya. Nah, nanti silakan untuk dipilih banknya apa. Misalnya BNI di sini saya bayar sekarang, konfirmasi tinggal diproses ya. Nah, nanti di sini juga akan tampil VA-nya. Nanti tinggal mahasiswa ya bayar ke sini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini saya nggak akan lakukan apa namanya simulasi bayar ya Bapak Ibu karena terlalu besar. Nah, ini saya nanti simulasinya pembayarannya secara manual gitu ya. Saya batalkan dulu. Nah, misalnya kalau untuk pembayaran manual seperti apa? Nah, kita kembali lagi ke menu operator di sini. Kita masuk ke menu namanya itu keuangan, tagihan dan pembayaran di sini. Nah, kita masuk ke menu pembayaran di sini, Bapak Ibu. Nah, di menu pembayaran ini nanti silakan untuk di entry pembayaran. Nah, entry pembayaran ini silakan untuk diinput nama mahasiswa atau nih mahasiswanya. Kita misalnya saya nih datang ke kampus, misalnya saya ingin bayar uang kuliah. Nah, kan biasanya suka ditanya ya NIM-nya berapa atau namanya siapa. Nah, silakan nanti diinputkan di sini. Nah, yang tadi Amelia. Nah, tinggal dipilih periodenya kapan, tinggal klik lanjut di sini.
Nah, nanti dia ingin bayarnya bayar apa? Misalnya uang kuliah umum dulu deh, gitu ya. Silakan untuk dipilih di sini. Lalu lanjut rincian pembayaran di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini tinggal inputkan jumlah bayarnya berapa. Barangkali mungkin dia bayarnya eh apa? Cicilan dulu gitu ya, 2 juta dulu, silakan. Nah, misalnya saya lunaskan aja sini 5 juta. Keterangannya misalnya bayar cash gitu ya. Nah, di sini cara bayarnya tinggal dipilih. Apakah mungkin transfer ke bank atau memang cash gitu ya, silakan. Tinggal disimpan. Nah, ini data pembayaran berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya pembayarannya manual gitu ya, atau masih langsung ke kampus kan biasanya suka perlu kwitansi ya. Nah, untuk kwitansinya kita juga sediakan di sini Bapak Ibu ya. Silakan untuk dicetak kwitansinya. Kurang lebih nanti seperti ini. Gitu ya. Nanti bisa langsung di print di sini. Silakan. Seperti itu ya. Itu untuk apa namanya? Pembayaran manual gitu ya. Sehingga nanti di portal mahasiswanya itu kita coba refresh ya di sini. Nah, nanti dia akan mengurang nih karena tadi sudah dibayarkan gitu ya. Dan di sini pun sudah tidak ada lagi tadi uang kuliah umumnya gitu ya. Kita coba masuk ke rekap pembayaran, sini akan hilang gitu ya. Di sini akan menjadi lunas statusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya gitu ya. Ini masih kita bahas terkait yang pembayaran ya. Nah, kita masuk ke KRS. Ini pasti nanti di KRS masih belum bisa Bapak Ibu karena dia masih ada pembayaran gitu ya. Nah, ini kita langsung aja sekalian. Kita coba fitur untuk yang dispensasi di sini. Keuangan, lalu ada dispensasi gitu ya. Anggaplah saya itu cuman bisa bayar KRS aja gitu ya, tapi BPP-nya belum bisa bayar gitu ya, sehingga minta dispensasi. Nah, silakan untuk masuk ke sini. Nah, tinggal dipilih, dicari ya periode semesternya kapan, NIM-nya siapa, tinggal tampilkan. Nah, nanti di sini tinggal dipilih apa yang akan dijadikan dispensasi gitu ya. Misalnya tadi BPP pokok di sini. Nah, tinggal dipilih, tinggal dilakukan di sini KRS gitu ya, pembatasannya. Keterangannya misalnya belum bisa bayar gitu ya. Nah, nanti barangkali ada file berkas atau bukti perjanjiannya bisa diuploadkan juga oleh keuangan ya di sini. Nah, nanti di sini juga ada jatuh tempo ya Bapak Ibu. Jatuh tempo ini diisi kalau misalnya perjanjiannya itu sampai tanggal sekian ya. Kalau misalnya sampai tanggal sekian belum bayar, nanti akses KRS-nya akan ditutup kembali gitu ya. Nah, itu silakan untuk diinputkan juga di sini jatuh temponya kapan. Misalnya sampai besok gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal klik simpan. Ya, nah ini sudah disimpan KRS-nya. Kita coba kembali lagi ya ke mahasiswanya. Nah, nanti kalau di mahasiswanya, nah ini sudah dia berhasil bisa KRS-an karena dilakukan dispensasi. Nah, kita coba cek ya ke biaya kuliah. Padahal dia syarat KRS-nya itu masih ada gitu ya BPP pokok. Karena tapi udah didispensasikan, maka di sini dia bisa melakukan KRS. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan simulasi yang terkait kalau misalnya kampus ada yang menggunakan komponennya itu per SKS. Kan tadi per SKS ini akan diakumulasikan berdasarkan total SKS yang dibawa ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya coba bawa KRS-nya nih. Nah, misalnya saya ingin bawa kelas itu atau ingin bawa mata kuliah itu, mata kuliah ini nih, asuransi kebidanan kehamilan misalnya. Saya bawa di sini dan dua misalnya ya, dua SKS atau dua mata kuliah nih. Nah, total SKS-nya kan 4 SKS ya Bapak Ibu di sini. Saya coba klik ambil. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah terambil ya. Kita coba cek KRS juga. Nah, ini juga belum disetujui. Nah, ini efeknya seperti apa kalau misalnya ada biaya per SKS. Nah, biasanya nanti kalau setelah seperti ini, sudah ngambil KRS, kita coba back nih ke biaya kuliah. Nah, maka nanti di biaya kuliah ini akan ada tampil uang KRS. Tunggakannya 400.000. Nah, ini tadi sesuai dengan yang mahasiswa ambil. Total SKS-nya itu baru 4 SKS. Seperti itu kalau misalnya ada komponen kampus yang menggunakan SKS gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya ternyata masih baru 2 SKS ya tadi tampilnya baru 400.000. Ternyata mahasiswanya ngambil lagi mata kuliah yang lain. Berarti nanti akan otomatis terakumulasi Bapak Ibu. Seperti itu kurang lebih ya kalau untuk yang per SKS Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita coba kembali lagi ya ke sini. Nah, itu kalau misalnya tadi pembayaran. Nah, ada juga kalau misalnya pembayaran itu ternyata
mungkin ada salah nominal gitu ya. Ternyata yang tadi 5 juta itu harusnya nggak 5 juta bayarnya, ada yang salah gitu ya waktu input. Nah, itu kita bisa lakukan penghapusan dulu Bapak Ibu pembayarannya, karena pembayaran manual ya itu masih tetap bisa dihapus. Tapi kalau pembayarnya lewat Civitas Pay itu nggak akan bisa dihapus karena sudah terintegrasi ya dengan sistem eh, banknya gitu ya. Jadi nggak akan bisa dihapus. Tapi kalau pembayaran manual seperti yang tadi ya diinputkan oleh operator itu tetap masih bisa dihapus. Tinggal dicari aja di sini nama mahasiswanya siapa gitu ya. Melia Salsabila. Nah, tinggal ditampilkan. Nah, nanti barangkali, nah ini tadi nih, yang uang kuliah umum ini barangkali salah gitu ya nominalnya atau salah tanggal bayar misalnya. Nah, silakan untuk dihapus terlebih dahulu, baru nanti diinputkan ulang pembayarannya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi juga mungkin saya agak lupa nih Bapak Ibu. Jadi, waktu input pembayaran itu bisa dipilih ya, tanggal bayar mahasiswanya kapan. Nah, di sini. Barangkali mungkin bayarnya nggak hari ini atau mungkin hari kemarin tapi baru diinputkannya sekarang gitu ya. Tinggal tinggal pilih nanti hari sebelumnya, nah jamnya jam berapa gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu sedikit saja. Itu terkait pembayaran. Nah, kalau misalnya pembayaran sudah dia dilakukan, nah nanti kita bisa cek nih dari operator ataupun mahasiswa ya. Tadi kan ketahuannya dia udah ada bayar apa gitu ya. Nanti ada di rekapnya di sini. Nah, di sisi operator pun kita bisa cek juga di sini Bapak Ibu. Keuangan tagihan per mahasiswa. Nah, tadi. Nah, kita bisa cek juga di sini. Barangkali ingin dicek ya, karena kan tadi butuhnya itu monitoring secara real time ya. Misalnya per mahasiswa di sini ya, kita bisa cek juga nantinya di sini rekap pembayaran. Oh, ternyata mahasiswa ini baru lunasnya uang kuliah umum aja gitu ya. Nanti kelihatan di sini, gitu ya. Tuh, terus ada yang uang KRS. Nah, ini kalau yang per SKS tadi, kita bisa lihat juga. Oh, dia baru ngambil berapa SKS gitu ya, seperti itu atau berapa KRS. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya kalau untuk monitoringnya gitu. Nah, terus tadi yang terakhir itu terkait laporan. Nah, untuk lihat laporannya itu di mana gitu ya atau seperti apa bentuknya. Nah, kita bisa masuk ke sini keuangan, lalu laporan dan rekonsiliasi ya di sini, lalu ada namanya laporan keuangan. Nah, yang di sini misalnya Bapak Ibu itu ingin melihat mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang masih ada hutang atau yang belum bayar gitu ya atau yang sudah lunas gitu ya. Nah, ini biasanya contoh atau saran yang kita berikan misalnya di sini nih ada laporan piutang per mahasiswa. Nah, nanti di sini itu kita bisa filter nih. Misalnya saya ingin tahu nih di tahun semester 26 27 ganjil program studi kebidanan misalnya angkatan 2025 itu mahasiswa itu yang masih ada piutang siapa saja gitu ya. Nah, tinggal dipilih status pembayarannya apa, piutang misalnya. Ini bisa bisa banyak ya, bisa lihat semua, bisa lihat yang lunas aja, piutang aja atau kelebihan bayar gitu ya. Nah, misalnya saya ingin lihat yang piutang di sini. Nah, nanti di sini kita bisa pilih juga nih Bapak Ibu. Komponennya apa saja yang ingin dilihat. Misalnya tadi uang kuliah umum, terus uang KRS, terus tadi itu BPP pokok dan misalnya satu lagi yang nah per bulan di sini. Nah, nanti silakan untuk diproses. Nah, maka nanti di sini akan tampil mahasiswa-mahasiswa yang masih memiliki tunggakan. Gitu ya. Nah, nanti di sini ya tinggal coba ingin dicetak atau ingin ke Excel-kan gitu ya, barangkali ingin di follow up oleh bagian keuangan, itu silahkan. Seperti itu. Ini biasanya yang dibutuhkan oleh kampus ya, ingin lihat yang masih ada tunggakan atau yang udah lunas. Nah, bisa digunakan nih menu atau laporan yang di sini. Gitu ya, laporan per mahasiswa. Seperti itu. Nah, terus ada juga di laporan keuangan itu info rencana pembayaran. Nah, info rencana pembayaran ini untuk melihat nih mahasiswa itu bayarnya pakai apa sih gitu ya? Apakah ada yang pakai Civitas Pay atau ada yang pakai pembayaran manual gitu ya? Nah, di sini kita akan kelihatan gitu ya. Atau ada mahasiswa ternyata udah melakukan pembayaran nih, tapi statusnya masih belum lunas gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa cek di sini. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu udah bayar, tapi kok status di siakatnya belum terupdate, nah itu juga nanti bisa diinformasikan juga ya di grup Bapak Ibu. Nah, yang terakhir mungkin di sini ada namanya yang settlement. Nah, ini settlement khusus untuk yang civitas P ya, Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya ada ada transaksi menggunakan Civitas Pay, nah nanti kita bisa lihat juga ya di sini ketentuan-ketentuannya. Yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, kalau misalnya ada transaksinya di bawah jam 12, itu nanti kita bisa lakukan disetelkan juga di hari yang sama. Tapi kalau ada yang lebih dari jam 12, nah ini nanti akan disetelkan di hari besoknya. Gitu. Terus kalau yang disetelkan itu pasti nanti total dari transaksinya berapa ya biayanya. Nah, untuk lihat detailnya nanti akan ada di laporan detail settlement nih Bapak Ibu. Atau laporan settlement pun bisa ya. Nah, ini nanti per tanggal. Nah, ini karena di demo ya, jadi nggak ada transaksi Bapak Ibu. Tapi nanti kalau ada bisa diklik, nanti kita bisa lihat siapa saja yang melakukan pembayaran. Pembayarannya itu komponen apa saja. Seperti itu. Nah, mungkin dari pemaparan saya mungkin cukup seperti itu, Mbak Anggi. Atau kita lanjutkan mungkin ke sesi tanya jawab ya, Bang ya. Betul Mas Kevin, aduh sebentar ya ini masih emot nih videonya. Boleh, boleh. Sebentar, betul Mas Kevin. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu sangat antusias nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp grup lagi ya di chat live Zoom-nya. Oke. Izin Bapak dan Ibu, mungkin karena waktu kita terbatas juga ya, kalau misalkan di sesi Zoom hari ini dan tadi juga sudah cek ya beberapa pertanyaan di kolom chat live Zoom-nya ini ada beberapa yang menanyakan di luar terkait agenda expert series hari ini nih. Ada yang bertanya tentang KRS dan lain halnya. Mm-mm. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang ada kendala mengenai penginputan nilai KRS atau lain halnya yang tidak berkaitan dengan materi kita di hari ini mengenai keuangan, boleh dikonfirmasi saja Bapak Ibu di WhatsApp grup koordinasi. Nanti akan ada tim support kita yang akan langsung menjawab dari kendala-kendala Bapak dan Ibu. Jadi izin untuk di hari ini kita fokus diskusi terlebih dahulu mengenai keuangan nih di yang ada di si Akad 4.0. Mungkin sebelumnya izin untuk menjawabkan terlebih dahulu atau membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Ini sudah selesai ya Kang Kevin untuk kita Kalau praktik pemaparan langsung sudah di selesai, Mbak. Siakat. Mohon maaf nih agak Siap. lama ya karena Baik. lumayan. Karena keuangan tuh emang Betul. cukup banyak juga ya Kang Kevin. Dan pasti setiap Mm, kampusnya unik gitu. unik unik gitu dan berbeda-beda. Mm-mm. Dan mungkin dari sesi tanya jawab ini, saya juga ini ya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu lainnya untuk bisa mungkin bisa jadi dipraktekkan juga gitu ya di kampus Bapak Ibu lainnya. Oke, ini ada pertanyaan dari keuangan PHBK. Izin bertanya Bapak Ibu Mm-mm. untuk si akad sendiri apakah bisa di hybrid dengan software Accurate Online? Oke, mungkin Open API Mm. atau bagaimana ya Bapak Ibu? Nah, mungkin kalau Open API nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Namun untuk saat ini si akad sendiri belum bekerja sama dengan software Accurate sendiri. Jadi ini memang belum bisa Bapak Ibu. Tapi kalau ada kebutuhan yang lebih spesifik seperti apa, nanti boleh disampaikan saja terlebih dahulu ke PIC yang ada di kampusnya. Mungkinnya Bapak dan Ibu super admin yang ada di kampus. Nanti untuk super adminnya dapat mengkonfirmasi ke kami terkait hal atau kebutuhan tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua ini ada dari Ibu Rina, ABKPMI. Izin bertanya, di kampus kami terdapat komponen biaya yang biasanya dibayarkan secara cicilan, namun beberapa Mm. mahasiswa pembayarannya lunas di awal. Jika Mm-mm. pembayaran sudah diinput sebagai lunas oleh bagian keuangan, bagaimana agar pada semester berikutnya sistem tidak menerbitkan tagihan kembali untuk komponen tersebut? Apakah Oke, tersebut kepada mahasiswa yang sudah lunasnya, yang sudah lunas di awal. Apakah baik. memungkinkan Kang Kevin? Silakan boleh langsung Oke, nah dijawab. kalau untuk ini kan ini adalah salah satu case yang unik tadi Bang gini. Jadi memang ada yang ternyata kampus itu apa membuat langsung lunas atau mungkin cicilan Ya, gitu ya. Sehingga mungkin nanti di semester depannya dia nggak perlu bayar lagi. Nah, secara sistem kan tadi ya, kalau misalnya dia ada tagihan baru dia bisa bayar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi solusinya kalau misalnya ternyata di semester selanjutnya ada mahasiswa yang sudah lunas sebelumnya, berarti di semester selanjutnya nggak usah ditagihkan aja Bapak Ibu gitu. Karena kan tadi ya, kita bisa tagihkan massal, terus kita setelah ditagihkan massal mungkin tadi kita bisa cek nih beberapa mahasiswa yang udah bayar lunas, kita bisa hapuskan lagi tagihannya.
Seperti itu mungkin Bang. Oke, baik. Kang Kevin, terima kasih. Ibu Rina, nanti mungkin boleh dicoba dipraktekkan ya, atau jika masih bingung gitu setelah praktek, nanti boleh langsung konfirmasi aja di WhatsApp grup koordinasi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Siti Uswatun dari UAS Kencong. Izin bertanya, apakah bisa ya jika mahasiswa tidak membayar UKT sampai di akhir semester? Kemudian mahasiswa tersebut di semester yang tidak terbayarkan itu otomatis cuti, oh, statusnya otomatis cuti. Hmm. Apakah memungkinkankah Kang Kevin untuk Oke, saat kalau ini? di sistem kita itu sebenarnya kalau untuk cuti dan pembayaran itu fitur terpisah ya Bapak Ibu. Nah, Mm-mm. tapi kan biasanya kan kalau untuk cuti itu harus bayar dulu ya, ada biaya cuti itu. Nah, itu berarti dari keuangan perlu menambahkan satu komponen namanya komponen cuti supaya nanti ditagihkan dulu sebelum cuti itu sekian misalnya 200.000 untuk cuti. Nah, nanti dari akademik yang lain itu untuk statusnya bisa diubahkan sama akademik gitu. Jadi kalau keuangan tanggung jawabnya dengan keuangannya aja gitu barangkali mungkin tadi cutinya ada biaya gitu seperti itu Oh, sih Bu jadi bisa-bisa saja kalau dari sistem langsung dicutikan gitu ya tanpa ada keuangan bisa-bisa saja. oke, siap. Terima kasih Kang Kevin. Semoga terjawab Ibu Siti. Lanjut ke pertanyaan Ibu Devi dari Institut Teknologi Kelingkumang. Izin Mm-mm. bertanya, di kampus kami ketika sudah masuk semester 9, Mm. tagihannya sudah tidak ada sama Oke. lagi dengan semester 2 sampai 8. Sementara pembuatan tagihannya dilakukan massal. Jadi dari semester 2 sampai dengan selesai itu sama. Bagaimana cara menyeting untuk tagihan mahasiswa yang sudah masuk semester 9 ke atas? Oh, mungkin tadi sudah Oke. terjawab juga. Boleh dijelaskan kembali Kang Kevin, silahkan. Iya, nah ini yang tadi mungkin ya Bu ya. Jadi kalau untuk yang semester ini kan tadi bisa disesuaikan ya ada komponen itu per semester tidak tetap. Nah di per semester tidak tetap ini kita bisa sesuaikan apakah tagihannya itu akan sampai semester 12 misalnya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang mengulang-ulang sampai semester 12 pun saat ditagihkan sesuai dengan biaya yang diinputkan sama kampus gitu. Tapi kalau misalnya kampusnya ternyata pakai komponennya per semester dan mahasiswanya belum lulus sampai harusnya semester 8 dan semester 9-nya misalnya ditagihkan lagi, itu bisa-bisa saja Bu, gitu. Nah, ini tinggal disetting saja ya, Kang Betul. Kevin. Mungkin boleh Ibu nanti coba kembali diisi akadnya jikalau sudah dicoba atau nanti tidak menemukan menunya, boleh konfirmasi aja di WhatsApp grup ITKK ya, nanti akan kita bantu. Lanjut ke pertanyaan dari Ibu atau Pak Fauzia Stai. Izin tanya, sistem pembayaran UKT di kampus kami dengan sistem cicilan per Hmm, semesternya itu 2 kali cicilan. Sudah ditentukan oke. jangka waktu pembayarannya dan jumlah biaya dan jumlah biaya percicilannya. Bagaimana cara settingnya Kakak? Atau mungkin banyak yang bertanya terkait hal ini nih Kang Kevin. Atau mungkin boleh di sambil Boleh ya? ini lagi share screen lagi. Boleh, boleh. Nah, biasanya ini untuk yang ada cicilan-cicilan ya, Bapak Ibu ya. Saya coba share screen kembali deh. Nah, kalau untuk yang cicilan-cicilan itu kan, ini misalnya gitu ya, cicilnya itu tadi itu, bentar, UKT ya. Nah, UKT ini misalnya ada cicilan nih 2 kali. Nah, sebenarnya kita bisa siasati kalau berdasarkan sistem kan tadi ada satu komponen ya namanya UKT. Nah, UKT itu di biaya total biayanya itu kan diinputkan ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, kita coba cek nih. 25 saya pilih dulu kebidanan ya. Nah, misal gitu ya, anggaplah uang nah ini nih BPP pokok ini dia UKT. Nah, UKT itu kan misalnya itu kampusnya pakainya sistemnya cicilan gitu ya. Cicilan di sini artinya itu eh mahasiswa itu wajib dulu bayar 5 juta misalnya, totalnya 10 juta. Nah, kan kalau secara sistem di sini kita inputnya totalnya ya Bu ya, langsung 10 juta gitu ya. Nah, paling kalau mau barangkali ada 2 kali cicilan seperti ini, itu silahkan requestkan saja nanti di grup untuk membuatkan eh apa UKT misalnya cicilan kedua gitu ya. Jadi sehingga nanti dibagi dua nih Bu untuk komponennya. Gitu ya ada UKT cicilan satu dan UKT cicilan dua. Nah, nanti kita bisa inputkan cicilan satunya harus bayar berapa gitu ya, biayanya berapa. Cicilan kedua biayanya harus berapa gitu. Soalnya kalau misalnya di kami itu cicilannya itu tadi, jadi mahasiswa itu bisa melakukan bayar berapa aja. Yang penting harus lunas sampai 10 juta. Nah, kalau di kita itu seperti itu. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja kebutuhan kampusnya seperti apa. Apakah seperti tadi atau sebelumnya gitu ya. Jadi memang ada
ada dua cicilan yang memang harus dibayarkan satu per satu. Itu berarti tadi pakai cara yang pertama. Harus tambahkan satu lagi komponen gitu. Seperti itu mungkin Mbak Anggi. Baik, terima kasih Kang Kevin. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Hendrik. Politeknik Bintara Citra, mohon izin bertanya, kalau di angkatan sebelumnya kami memakai Mm-mm. sistem biaya tetap dan SKS. Mm-mm. Kemudian di angkatan berikutnya memakai sistem UKT. Mm. Apakah pada saat dibuat penagihan secara massal untuk tagihan akan terbagi sesuai dengan sistemnya masing-masing untuk angkatan yang berbeda tersebut atau seperti apa untuk kondisinya saat ini? Ini Silakan bet Kang Kevin. ini tentu Pak, karena kan tadi ya saya sudah sampaikan juga sebelumnya karena untuk setting biaya di sistem si akad ini kita bisa sesuaikan per angkatan, per program studi dan per grade. Sehingga kalau misalnya angkatan baru itu pakainya sistemnya UKT, misal gitu ya, angkatan kan tadi saya settingnya angkatan 2025 ya. Misalnya untuk angkatan 2026 itu kebijakannya pakai UKT. Nah, berarti silahkan dipilih UKT 2026 gitu ya. Nah, nanti kita pilih nih, misalnya kebidanan misalnya. Nah, nanti di sini kan akan tampil juga ya Bapak Ibu untuk apa namanya komponennya. Nah, misalnya untuk 2026 itu tagihannya cuma UKT saja. Anggaplah ini ya UKT misalnya biaya pokok. Silakan untuk cukup diisikan di sini aja. Biayanya berapa UKT-nya? Gitu. Sedangkan untuk yang semester-semester sebelumnya masih pakai atau angkatan sebelumnya masih pakai komponen atau skema yang lama ya berarti ini harus diinputkan juga yang lainnya. Karena kan tadi ya kalau buat tagihan juga kita berdasarkan per semester, per prodi dan per angkatan juga. Jadi seharusnya sudah terhandle juga Bapak Ibu otomatis. Seperti itu mungkin dari Politeknik Bentara ya. Ya, betul. Terima kasih, Kang Kevin. Oke, jadi nanti bisa disesuaikan ya, Pak, dengan angkatan program studi, juga grade yang Mm-mm. akan dipilihnya seperti apa gitu ya di awal nanti saat menyeting. Atau nah, kalau ada kendala, masih ada kendala, nanti bisa dikonfirmasi aja Pak Hendrik ya di WhatsApp grup koordinasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Pak Dimas. Pak Dimas, izin bertanya untuk laporan piutang untuk cara mendownloadnya seperti Mm-mm. apa? Karena kemarin mau download tidak bisa. Oh, Oke. mungkin tadi bisa Nah, flashback lagi sedikit Kang betul. Kevin, silakan. Nah, ini kalau untuk yang download cara piutang, nah kan ini mungkin juga kan kita harus tahu ya juga ya Pak untuk laporan yang dipilih yang mana. Nah, nanti mungkin barangkali memang di sini tidak tampilkan, nanti bisa diinfokan lagi aja di grup ya Pak. Nah, ini contohnya seperti ini mungkin tadi yang saya pilih misalnya 2627 ganjil, angkatan 2025, saya berdasarkan program studi ya di sini. Kebidanan, terus tadi ada uang kuliah umum misalnya ya. Ada uang KRS, terus tadi ada BPP pokok dan satu lagi itu biaya per bulan ya di sini. Nah, nanti di sini tinggal diproses. Nah, nanti tinggal di sini download nih, ekspor Excel nih, Pak Ibu. Nah, nanti dia akan download seperti ini. Nah, tapi barangkali menunya berbeda gitu ya, laporannya berbeda. Nah, nanti silakan untuk diinformasikan aja di grup Pak Dimas. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Kevin. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi kalau masih belum bisa Pak Dimas, menu apa atau Betul. komponen apa yang ingin didownloadkan nanti akan dibantu oleh tim kami. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Bu Ana Stikes Ganesa. Selamat siang, izin bertanya, terdapat mahasiswa Mhm. yang tidak berhasil membayar VA meskipun sudah membuat nomor rekening VA-nya dengan Oke. notifikasi transaksi tidak dapat diproses. Silakan menghubungi penyedia jasa. Itu bagaimana ya? Oke. Mohon penjelasannya. Baik, Nah, kalau silakan. misalnya kalau ada error seperti ini biasanya nanti minta diinformasikan aja Bapak Ibu di grupnya masing-masing. Ini antara mungkin pertama antara memang mungkin si bank yang ditujuannya itu masih ada maintenance gitu ya atau lagi sedang ada kendala atau misalnya memang ada masalah lain. Nah, itu silakan nanti diinformasikan aja di grup mungkin Bu kalau ada masalah seperti itu ya. Seperti itu sih Baik, siap. Bang Anggi. Baik, terima kasih Kang Kevin. Begitu ya Bu Ana, semoga terjawab karena memang kita juga bekerja sama dengan beberapa bank lain-lainnya. Terkadang ada kendala juga gitu ya, bukan dari si akadnya, namun memang dari banknya. Nanti mungkin dapat Mm-mm. dikonfirmasikan saja ke kami untuk nanti kami dapat bantu follow up. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Bu Nur Ahadiah. Izin bertanya, Kak, kampus kami biayanya ada berbagai macam komponen seperti SPP, Mm-mm. SPB, IKM, praktik, dan lain-lain di mana komponen tersebut juga dapat dicicil tiap bulannya dengan nominal yang Oke. berbeda.
Satu kelas bisa berbagai macam biaya dan cicilan. Per bulannya pun berbeda. Apakah bisa syarat minimal UTS atau UAS tidak diisi satu-satu di tiap komponen, tapi langsung total pembayarannya dari semua komponen yang ada? Karena kalau syaratnya diisi di semua komponen, banyak yang pembayarannya tidak sesuai dengan label cicilan yang berakibat LMS-nya tidak bisa diakses. Mungkin ada solusinya, Kang Kevin. Oke, nah ini juga salah satu yang unik lagi ya, Iya, Bapak Ibu betul. nih. Ya, tapi memang eh, seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin juga memang ada beberapa kampus yang memang unik. Ya kita di menggunakan sistem ya kita coba carikan solusinya ya Bapak Ibu seperti itu. Nah di sini itu ternyata ibunya itu ternyata per bulan, tapi dengan nominal yang berbeda. Nah kalau untuk saat ini kalau misalnya per bulan itu nominalnya nggak bisa berbeda Bu. Jadi kalau per bulan itu harus fix misalnya per bulannya berapa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ternyata dari kampus memang seperti itu, nah nanti mungkin kita bisa coba usulkan ya ke tim Betul. kami gitu. Barangkali nanti bisa dijadikan apa namanya eh, apa ya di Pengembangan mungkin pengembangan ya, betul seperti itu. betul. Seperti itu ya. Nah, terus juga satu kelas bisa berbagai macam biaya dan cicilan, per bulannya pun berbeda. Nah, ini tetap pakai per bulan ya. Ya, itu paling kalau yang per bulan memang kalau untuk saat ini Bu masih sistemnya itu masih satu gitu ya. Jadi kalau misal per bulan itu berapa? 100.000 misalnya tadi. Jadi belum bisa berbeda kalau per bulan. Nah, terus kalau misalnya untuk yang syarat UTS dan UAS tidak diisi satu-satu tiap di komponen, tapi langsung total pembayaran dari semua komponen. Nah, kalau untuk yang UTS BUAS ini memang tidak bisa, Bu. Jadi tetap harus diinputkan dari minimal UTS dan UASnya. Kalau misalnya ternyata harus bayar lunas gitu ya, setiap UTS dan UASnya, tinggal inputkan aja sama di minimal UTS dan UASnya sama seperti biayanya total tadi. Gitu. Jadi sistem pun akan mengecek gitu ya, dia berapa totalnya gitu. Seperti itu sih. Terus banyak yang pembayarannya tidak sesuai dengan tabel cicilan berakibat LMS-nya tidak bisa diakses. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan LMS tadi, nah ini mungkin barangkali konfigurasinya masih ada yang kurang tepat ya Bapak Ibu tadi. Itu ya, barangkali tadi mungkin si UTS dan UAS-nya setelah dihitung-hitung ditotalkan ternyata malah jadinya melebihkan gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan pembayaran mahasiswa seharusnya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan pengecekan lagi dari setting-setting biayanya sih Bapak Ibu. Tapi satu tadi, kalau misalnya per bulan ingin beda nominalnya itu belum bisa sih, Bu. Seperti itu sih, Mbak Anggi. Baik, baik. Terima kasih, Kak Kevin. Terima kasih juga, Bu Nur. Mungkin ini nanti jadi inputan untuk kami catatan ke dalam usulan pengembangan sistem ya, Ibu, ke depannya. Baik, next untuk pertanyaan dari Ibu Nur juga. Izin bertanya, Bapak terkait KRS-an, contoh mahasiswa sekarang di semester 5 mahasiswa. Hmm. Oke, yang bersangkutan sudah melakukan pembayaran di semester 5 untuk KRS-an, namun di semester 3 masih ada tunggakan Hmm. pembayaran. Apakah bisa dibuat agar mahasiswa yang bersangkutan bisa KRS-an sebelum melakukan pelunasan sisa tagihan semester sebelumnya? Karena di tampilan akun admin keuangan tidak ada menu setting aturan pembayaran wajib membayar tagihan semester lalu. Oh, mungkin di menu Oh, dispensasi ya, jadi yang Kang tadi Kevin. betul. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ternyata dari kampus itu berarti ini dibolehkan ya untuk lanjut semester 5 dulu ya. Jadi semester Mm-mm. tiganya masih bisa dibiarkan. Nah, itu tadi dari aturannya Bu, di aturan sistemnya itu diubahkan jadi tidak ada aturan. Jadi mahasiswa bisa langsung bayar aja di semester 5 gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kang Kevin. Nanti bisa dicoba juga ya, Bu Nur. Nanti kalau tidak bisa konfirmasi ke WhatsApp grup koordinasi. Oke, ini lanjut pertanyaan dari Ibu Komisas Tikes AND. Izin bertanya, bagaimana jika mahasiswanya pembayarannya dari penerima beasiswa, apakah inputnya masih bisa di-generate atau manual? Oke, nah ini Bu, ini tadi yang penerima beasiswa ini, apakah penerima beasiswa ini itu KIP atau bukan? Kalau misalnya KIP kan tadi ya sudah saya kasih solusi nih dengan cara menambahkan grade supaya secara sistem itu dia nggak tertagihkan. Tapi kalau misalnya beasiswa yang dimaksud ini adalah potongan, contoh misalnya SPP-nya 10 juta, mahasiswa 60 ini dia ternyata dapat potongan 5 juta setengahnya. Nah kalau misalnya seperti itu perlu diinputkan di menu beasiswa Bu. Ini mungkin juga tadi terlupakan ya sama saya disampaikan nih. Mohon maaf sedikit mungkin ya. Saya coba searching dulu ya, sebentar. Nah, kalau misalnya ada yang seperti tadi, itu kita perlu inputkan dulu Bapak Ibu di menu beasiswa di sini, akademik beasiswa.
Nah, nanti di sini tuh bisa ditambahkan beasiswanya itu apa misalnya, gitu ya. Nama beasiswanya apa, nanti kita bisa lakukan edit juga. Nah, misalnya contohnya ini ya. Contoh ini ya, namanya misalnya beasiswa Ilkom. Nah, nanti di sini kita bisa tambahkan nih komponen apa yang dijadikan mendapatkan potongan tadi. Misalnya dari UKT-nya gitu ya atau uang kuliah umumnya. Nah, nanti di sini tinggal inputkan berapa potongannya 5 juta gitu ya misalnya. Seperti itu. Eh, Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah ditambahkan seperti ini, kita tambahkan list mahasiswanya siapa saja yang mendapatkan eh, beasiswa tadi. Ada di menu data beasiswa di sini. Nah, kita bisa masukkan ke entry beasiswa mahasiswa dengan dicari di sini ya. Tadi beasiswa Ilkom 267 ganjil. Nah, kita bisa inputkan nih. Oh, galau ya. Nah, di sini kita bisa inputkan siapa saja mahasiswa yang mendapatkan beasiswanya. Supaya tadi saat ditagihkan oleh keuangan, otomatis Bapak Ibu mahasiswa tersebut dapat potongan. Seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak Anggi. Ini tadi agak terlewat ya sedikit nih. Beasiswa. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baik. Tidak apa-apa, Mas Kevin. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Semoga menjadi insight juga untuk Bapak Ibu lainnya. Oke, lanjut ini pertanyaan dari Pak Iman ya. Mas mau tanya, kebetulan di Stikes Banten sudah menggunakan LMS untuk UTS Hmm. atau UAS. UTS dan UAS lalu, kendalanya adalah ketika jadwal UTS atau UAS diaktifkan yang diisi akad, tagihan denda semua mahasiswanya jadi tertagihkan yang seharusnya tagihan denda tidak ada. Nah, itu Hmm, seperti kalau apa, yang Kang ini Kevin? sepertinya nanti bisa kita coba laporkan dulu ya ke tim Mm-mm. Bapak Ibu. Kita coba cek lebih lanjut gitu ya. Barangkali mungkin kemarin juga ada memang ada apa ya, ada isu sedikit nih. Jadi kalau misalnya ternyata mahasiswanya itu udah lunas sebenarnya, tapi ternyata karena ada dendanya juga udah lunas, tapi kok di LMS-nya masih nggak bisa login gitu ya atau nggak bisa ikut ujian. Nah itu memang mungkin ada isu dari sistem kami Bapak Ibu. Nanti bisa diinformasikan lagi aja ya. Nanti kita coba cek lebih lanjut juga Bapak Ibu. Oke, siap-siap. Baik, Pak Iman. Terima kasih, Kang Kevin, untuk jawabannya. Nanti akan kami cross-check kembali ya, Pak, untuk kendalanya. Dan pasti nanti kami akan update juga di WhatsApp grup koordinasi. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Bu Ana Stikes Ganesha. Izin bertanya untuk setting pembayaran agar sistem pembayaran bisa diangsur di menu apa. Tadi sudah ditampilkan ya, Kang Kevin dan Bu Ana. Jikalau misalkan masih ada kendala atau masih belum bisa dicoba, nanti bisa dilaporkan saja ya Bu Ana di WhatsApp grup koordinasi. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Sarwan STIE Ganesha. Assalamualaikum, selamat pagi. Izin ingin bertanya terkait fitur biaya dan beasiswa pada edit berdasarkan data mahasiswa. Apakah itu maksudnya diedit grade per satu mahasiswa saja? Dan jika tidak, apakah ada fitur edit grade per satu mahasiswa saja? Karena di kampus kami mahasiswa sangat bervariasi rincian biaya atau grade-nya. Boleh langsung dijawab, Kang Kevin. Oke. Nah kalau misalnya dari kampus ini sangat variatif ya untuk grade-grade-nya. Kan tadi sebenarnya sudah ada ya menu grade sendiri. Nah terus dari grade tersebut kan bisa ditambahkan nih grade-nya berapa banyak. Nah dari grade tersebut nanti kan tugas selanjutnya itu harus distribusikan ya mahasiswa siapa saja yang mendapatkan grade tersebut. Nah, paling sebenarnya bisa lewat itu sih Pak kalau ingin cara eh, apa ya lebih lebih cepat lah gitu. Karena kalau misalnya disettingkan per grade mahasiswa sepertinya lebih capek ya Pak ya karena harus disetting per satu mahasiswa biayanya berapa. Nah, kalau saran dari saya mungkin ya itu tadi waktu pemilihan grade yang tadi saya sampaikan. Saya coba serius kembali mungkin ya. Sebentar. Nah, tadi ada di menu mahasiswa nih Pak. Akademik mahasiswa di sini. Nah, nanti di sini kan ada data mahasiswa. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Ini misalnya per angkatan, per prodi, gitu ya, silakan. Nah, nanti di sini kita bisa sesuaikan. Misalnya, mahasiswa siapa saja yang masuk grade A, B, C, gitu ya. Di sini kita tinggal pilih mahasiswanya siapa saja. Contoh, Dewi Anggraini dan Rahma Savitri, dia masuknya grade mana? Tinggal dipilih di sini grade-nya apa. Itu seharusnya lebih mudah seperti ini, Pak. Karena nanti waktu apa menagihkan pun ya akan otomatis sesuai dengan grade mahasiswanya. Kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kang Kevin untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Arya.
Ketika ada mahasiswa yang ingin meminta bukti pelunasan Mm-mm. UKT, saya melihat dari sivitas akun mahasiswa tersebut hanya ada rekap dan riwayat pembayaran serta total tunggakan saja, tetapi tidak ada nama NIM atau prodinya. Agar bukti tersebut konkret, bagaimana cara supaya melengkapinya? Mungkin ada yang terlewat gitu ya. Pak Arya, Kang Kevin boleh dibantu, Oke. silakan. Nah, ini kalau untuk melihat apa namanya bukti pelunasan UKT ya. Nah, kan sebenarnya kalau untuk bukti pelunasan UKT ini kalau misalnya pembayarannya itu otomatis ya Pak ya, misalnya menggunakan Civitas Pay. Nah, kan itu tentu jelas ya pasti ada Pak. Ini saya coba tampilkan nih. Kalau menggunakan Civitas Pay itu nanti di mahasiswanya itu pasti ada di sini riwayat pembayaran. Nah, di riwayat pembayaran itu nanti kita bisa cek nih Pak. Misalnya, nah ini karena saya pakainya manual ya Pak ya. Nah, nanti di sini tuh ada case-nya gitu. Nah, di sini tuh ada akan lebih detailnya nih kwitansinya karena misalnya VA berarti nanti dia kwitansinya juga otomatis tergenerate dari banknya langsung ya atau dari banknya masing-masing gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya terkait dia NIM atau prodi, nah itu memang kan di sini jelas ya. Ini kan per mahasiswa ya Pak ya di sini loginnya itu. Nah, jadi di sini ya Amelia Salsabila NIM-nya berapa, prodinya apapun pasti kelihatan Pak di sini gitu. Jadi kalau misalnya dimaksudkan itu untuk bukti lunas itu ya paling nanti di sini mintanya di screenshotkan aja Pak kalau misalnya dari kampus butuhnya mungkin apa ya screenshot mungkin ya atau surat mungkin ya. Nah, silakan aja di seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya memang sudah seperti ini seharusnya juga nanti kan secara sistem akan membatasi apa ya dari misalnya ada mahasiswa yang belum bayar gitu ya karena kan sudah disetting biayanya gitu. Terus kalau misalnya ternyata ada mahasiswa yang berbohong gitu ya ternyata saya udah lunas di sini gitu ya di screenshotnya udah lunas tapi ternyata setelah dicek sama kampus atau setelah mahasiswanya coba untuk misalnya ujian atau misalnya coba untuk cetak kartu ujian, nah kan itu tadi akan terbatasi Pak kalau misalnya si syarat-syaratnya sudah belum terpenuhi gitu sih Pak. Baik, terima kasih Kang Kevin. Semoga terjawab Pak Arya untuk pertanyaannya. Lanjut ke Ibu Fauzia. Mungkin ya tadi sudah sempat dilihat kan belum Cetak ya Kang kwitansi Kevin ya. ya, cetak kwitansi. Oke, kalau untuk cetak kwitansi menunya di sini Bu. Mungkin tadi kelupaan ya. Nah, jadi untuk kwitansi itu ada menunya itu di akademik, lalu mohon maaf salah di keuangan, tagihan dan pembayaran. Nah, nanti di sini ada di pembayaran. Nah, kalau misalnya ingin lihat histori atau mahasiswa yang udah bayar terus ingin dicatatkan kwitansinya, kita dicari pembayaran di sini Bapak Ibu. Saya tadi ya kita cari berdasarkan NIM aja atau nama. Nah, tinggal dipilih, tinggal tampilkan. Nah, nanti di sini tinggal klik di kwitansinya nih Bu. Misalnya saya ingin cetak kwitansi yang uang kuliah umum di 2627 ganjil. Tinggal diklik aja di kwitansinya di sini. Nah, tinggal diklik. Nah, nanti di sini ada cetak kwitansi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Kevin. Ini lanjut ke pertanyaan dari eh, Ibu Azizah ya dari Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Apakah bisa cetak rekap pembayaran dengan kop dan tanda tangan? Kalau saat ini memungkinkan nggak ya Kang Kevin? Kalau untuk yang cetak rekap pembayaran dengan kop dan tanda tangan ini, itu di menu yang per mahasiswa itu bukan ya? Kalau misalnya yang di menu per mahasiswa, memang kalau untuk saat ini memang belum bisa ada fitur cetaknya ya Bu ya. Nah nanti juga barangkali ini juga dibutuhkan banyak kampus. Nanti kita coba sampaikan juga ke tim kami gitu ya. Barangkali akan dijadikan sebuah pengembangan juga nih Bu. Seperti itu. Karena Oke. kalau untuk saat ini ya tampilnya seperti itu gitu ya di per mahasiswa gitu ya. Misalnya tadi ya di per mahasiswa itu ya tampilnya masih seperti ini nih. Belum bisa kita cetak berdasarkan kop surat ya berarti ya ingin lebih supaya lebih eh, apa namanya ofisial ya seperti itu. Nah, memang kalau rekap di sini kita masih seperti ini sih Bu. Nah, nanti mungkin barangkali insight yang bagus juga ya untuk sistem si akad kita nanti coba kita usulkan seperti itu. Ya, baik. Paling untuk saat ini kita hanya mengakomodir per pembayaran aja ya tadi yang di kwitansi mungkin kalau ada Betul. yang logonya Mm. Ibu seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Ibu Yuyu. Kalau untuk pembayaran secara manual isi akad kami kok tidak bisa diaksesnya. Oke Bu Yuyu, mungkin nanti Hmm. bisa konfirmasi ya ke WhatsApp grup koordinasi di WA grup Unipgri Palangkaraya. Nanti kalau masih tidak bisa, nanti kami akan bantu kembali. Baik, ini pertanyaan
dari Bu Ana ya. Selanjutnya dari Upitra. Kak izin menanyakan di menu laporan apakah bisa dibedakan prodinya misalkan antara D3 akuntansi dan S1 akuntansi dipisah masing-masing. Di menu Oke, laporan. Nah, ini kalau laporan. boleh tahu laporan yang mana ya, Bu ya? Soalnya kan tadi ya yang saya coba simulasikan kan bisa dipilih tuh, Bu. Saya ingin Mm. coba cek pro di mana gitu. Tapi kalau misalnya dari segi bentuk laporannya, nah itu memang nggak akan bisa ya, Bu ya, karena udah default gitu. Seperti itu sih, Bu. Oke, siap-siap. Terima kasih Kak Kevin untuk jawabannya. Ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Rina, Ah, Abdi ah. KPMI. Apakah ada cara lain tanpa perlu menghapuskan tagihan? Karena Hmm. lumayan banyak mahasiswa dengan case yang serupa, takutnya kita lupa tidak menghapuskan tagihannya. Oke, kalau untuk ini mungkin soalnya karena di sistem kita juga mungkin agak berbeda ya Bu ya dengan kampus. Nah, itu paling cara atau solusi yang untuk saat ini mungkin bisa digunakan kampus seperti itu sih Bu. Gitu ya. Karena kan tadi kalau misalnya memang apa percicilan ini ternyata mungkin atau apa harusnya bisa itu cicilan tapi ada yang lunas ya kan secara sistem pun akan tersimpan ya Bu ya datanya. Kalau misalnya udah lunas ya udah lunas. Tapi kalau misalnya memang ternyata di semester selanjutnya masih ada tagihan juga, nah itu berarti memang harus dihapuskan sih Bu, seperti itu. Nah paling kalau mau lebih mudah itu paling kita filternya berdasarkan prodi tadi Bu, gitu. Jadi kita nggak langsung semua mahasiswa karena kalau kalau semua mahasiswa kan kebanyakan ya Bu ya. Nah sebaiknya mungkin difilter berdasarkan prodi dan angkatan tadi supaya lebih sedikit gitu ngefilter mahasiswanya. Jadi supaya lebih enak juga menghapuskan tagihannya seperti itu. Ya baik, terima kasih Kang Kevin. Mungkin Ibu Rina nanti kalau masih ada kesulitan, boleh dikonfirmasi juga ya Kang Kevin ke WhatsApp grup Boleh, ABK silakan. PMI. Nanti kita akan coba bantu ya Bu Rina untuk mungkin kita bantu kembali tutorialnya atau lain halnya yang bisa kita bantu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Panajar Unikal. Bagaimana cara Mhm. mengubah jenis komponen pada menu update data komponen keuangan? Jenis komponen pada menu update data. Nah, kalau untuk yang jenis komponen, ini bisa diinfokan lagi aja di grup masing-masing Bapak Ibu. Nanti kami bantu ubahkan. Misalnya yang asalnya per semester itu jadi ingin tidak semester atau yang apa semester tidak tetap ingin ditambahkan semesternya yang seperti itu. Nah, itu silakan untuk diinformasikan aja di grup. Nanti kami bantu ubahkan. Oke, baik. Terima kasih Kang Kevin. Nanti Pak Najar dapat konfirmasi di grup Unikal ya. Nanti coba kita akan bantu. Oke, lanjut ke Pak Hendra. Izin nanya isi akun 4.0 udah bisa otomatis jadi laporan keuangan nggak neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Ah, Waduh, kalau ini untuk kayaknya saat ini. lebih detail ya Ya, Pak ya. Soalnya kalau disiapkan betul. saat ini hanya untuk pembayaran mahasiswa aja Pak. Seperti itu. Betul, saat ini hanya untuk membayar mahasiswa. Mungkin kalau neraca laba rugi, arus kas, dan lain-lain itu bisa pakai software. Kalau yang kita kenal Accurate mungkin ya Pak, karena untuk saat ini di akad belum bisa. Jadi nanti mungkin bisa menggunakan software atau aplikasi lainnya untuk pencatatan keuangan yang lebih detailnya. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Ibu Fauzia ya. Berarti yang bisa cetak kwitansi kampus saja ya, operator kampus saja berarti ya Pak, belum Betul, bisa mahasiswa. Betul Ibu, untuk saat ini betul. belum bisa ya Kak Kevin, hanya bisa Mhm, dicetak oleh operator saja. betul. Baik, Bapak Ibu sambil dari kami menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai dengan sebelum jam 12, boleh ya isi presensi yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat live Zoom agar nanti kami bisa proses untuk rekaman, sertifikat, dan juga PPT-nya ke email Bapak Ibu. Baik, ini lanjut ke pertanyaan dari Pak Hormat Jenner. Selamat siang, apakah bisa cetak kwitansinya include dengan tagihan yang lainnya? Untuk Input dengan mm-mm, tagihan. Ini seperti apa ya, yang Pak ya? Soalnya kan kalau kwitansi ini memang sistemnya itu sesuai dengan yang dibayarkan oleh mahasiswa ya. Nah, mungkin kalau dari saya paham, mungkin kalau kampus itu pinginnya itu ini apa seperti broadcast tagihan mungkin seperti itu bukan ya, Pak ya? mm-mm, Jadi misalnya semester baru nih, oh mahasiswa tuh perlu tahu nih tagihannya ini, misalnya di semester tersebut. Nah sebenarnya itu kita ada juga fitur untuk nge-broadcast untuk tagihan, tapi stepnya sama ya Bapak Ibu. Dari sistemnya harus kita lakukan tagihan dulu gitu. Kalau misalnya sudah dilakukan tagihan, nanti ada menunya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat ya. Nama menunya itu ada di sini nih.
ada di menu komunikasi. Nah, nanti ada broadcast email. Nah, yang ini nih. Jadi ini itu fiturnya khusus untuk membroadcastkan invoice atau tagihan tadi. Seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kevin. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin mengoptimalkannya, salah satu fiturnya tadi fitur broadcast ke email gitu mengenai tagihan mahasiswa. Nanti boleh konfirmasi juga di WhatsApp grup koordinasi biar nanti kami bantu kembali untuk kirimkan panduan atau nanti kita bisa pandu langsung di WhatsApp grup. Baik, lanjut ke pertanyaan Ibu Ajijah. Untuk komponen kegiatan artinya mahasiswa dulu daftar baru bisa dari keuangan menagihkan. Mungkin bisa ditunjukkan caranya, Kak. Oke. Nah, ini ya untuk yang komponen kegiatan kita coba ya, Bu ya. Jadi sistemnya itu untuk tagihannya akan otomatis tertagihkan kalau mahasiswanya udah daftar, Bu. Nah, ini emang lumayan ini ya. Nah, pertama yang perlu disiapkan itu adalah kegiatannya dulu, Bu. Jadi di sini ada menu akademik, lalu ada menu kegiatan mahasiswa ya di sini. Nah, nanti di sini kita bisa buatkan kegiatannya. Misalnya tadi saya buatkan itu, hmm, nah ini misalnya ya. Saya buatkan seminar misalnya ya, Bu ya. Kuotanya misalnya 100 gitu ya untuk 2627 ganjil di tanggal sekarang misalnya sampai pendaftarannya itu tanggal 31 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini akan tampil. Nah, maka nanti kita coba masuk ke mahasiswanya nih di sini. Mahasiswa itu bisa daftar sendiri, Bu, untuk kegiatannya. Nah, nanti ada di menu. Nah, di sini ada menu kegiatan. Nanti di sini ada akademik nih, Bu. Sebentar. Tuh ya. Oke, 2627 ganjil. Oh, bentar. Ini saya coba cek dulu ya, Bu ya. Barangkali ininya bukan untuk prodi kebidanan. Sebentar. Keuangan, konfigurasi. Nah, di sini ada namanya itu tadi komponen kegiatan ya. Sebentar. Nah, ini ya, dia belum ada kebidanannya nih. Saya coba cek dulu ya. Oke, ini sudah. Oke, kita coba cek lagi ya. Kita coba refresh. Nah, ini jadi nanti seperti ini, Bu. Oh, sebentar. Ini saya belum setting biayanya ya. Nah, ini kita ke sini dulu. Nah, kita perlu setting dulu nih, Bu, biayanya di sini sebentar ya. Nah, biaya komponen kegiatan tadi naik gunung ya. Saya edit. Nah, misalnya di sini ada kebidanan itu biayanya itu 200.000 misalnya. Misalnya, seperti ini. Nah, sebentar ya. Saya coba buatkan kembali nih, Bu. Mohon maaf nih. Kegiatan mahasiswa. Nah, ini saya coba hapuskan dulu ya. Ada nih ya. Sebentar. Nah, jadi nanti seperti ini, Bu. Saat daftar gitu ya. Nah, sudah terdaftarkan, nanti dia akan otomatis menambahkan tagihannya di sini. Nah, dia nanti akan otomatis tampil naik gunung. Seperti itu mungkin nih, Bu. Baik, terima kasih Kang Kevin. Mungkin ini satu pertanyaan lagi ya Kang Kevin sebelum Boleh, kita boleh. tutup sesi Zoom di hari ini. Ada pertanyaan dari Pasarwan STIE Ganesha. Izin bertanya, di Si Akas kan ada sistem pembayaran Civitas Pay. Ada tidak Mhm. cara atau fitur untuk tahu bahwa ada pembayaran terbaru di Civitas Pay tersebut atau semacam notifikasi masuk untuk pembayaran yang dilakukan mahasiswa lewat Civitas Pay? Oke, nah Oke. kalau misalnya untuk pemberitahuan, ini sebenarnya kan di sistem itu udah otomatis ada ya Pak ya. Kalau misalnya kampusnya sudah mengaktifkan Civitas Pay, nanti bisa lihat sendiri nih mahasiswanya waktu buka tadi biaya kuliah gitu. Nah tapi kalau misalnya ingin lebih apa namanya
lebih diberikan informasinya, bisa ditambahkan pengumuman saja Pak di menu pengumuman di menu pengumuman gitu. Nah, nanti di sini di operator itu ada menu komunikasi, nah pengumuman di sini. Silakan nanti bisa diumumkan di sini misalnya, silakan mahasiswa untuk bisa menggunakan fitur Civitas Pay misalnya seperti itu supaya pembayarannya langsung otomatis terupdate misalnya. Seperti itu mungkin Pak. Kang Kevin, terima kasih. Jadi nanti untuk pembayarannya sudah dapat dilihat atau masuk, nanti mahasiswanya sendiri ya bisa lihat si akadnya, bisa lihat mobile civitasnya untuk proses pembayarannya seperti apa, apakah sudah masuk atau belum. Nanti ada bacaan sudah lunas atau tidak lunas gitu ya, Kang Kevin. Nanti boleh kalau ada mau pengaturan menu tadi ya, informasi pengumuman boleh nanti disampaikan di WhatsApp grup koordinasi STY Ganesha ya Pak Sarban. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kegiatan Expert Series hari ini. Terima kasih banyak untuk Kang Kevin atas pemaparan materi dan juga sesi diskusi di hari ini. Sama-sama Terima Bang kasih Gi. banyak juga. Baik, terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dan mengikuti sesi pelatihan hingga selesai hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga langsung diterapkan ya Bapak Ibu dalam lingkungan perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, tadi sudah di-share link presensinya oleh kami di kolom chat live Zoom. Nanti untuk rekaman pelatihan, materi presensi dan juga e-sertifikat akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu melalui email. Jadi nanti boleh dicek emailnya berkala. Kalau tidak ada di email, biasanya suka masuk ke menu spam. Nanti Bapak Ibu dapat cek emailnya ke menu spam untuk cek berkala sertifikat dan juga rekaman serta materinya di expert series hari ini. Apabila di kemudian hari Bapak Ibu masih ada kendala gitu ya, masih ada hal yang ingin dikonfirmasi mengenai pengoptimalan fitur keuangan yang ada di Siakan, jangan sungkan dan jangan ragu ya Bapak dan Ibu untuk dapat konfirmasi ke kami kembali di WhatsApp Grup Koordinasi. Harapan dari kami setelah ini Bapak dan Ibu juga dapat mengoptimalkan fitur-fitur yang ada eh, di keuangan si Akad 4.0 dan semoga ini juga dapat bermanfaat untuk mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu di perguruan tingginya masing-masing. Saya Anggi selaku moderator di hari ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara dan prosesnya berlangsung. Sekian, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di sesi expert series selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.